hal yang terbaik. Karena, tidak peduli Lin Jiancheng atau Lei Busi yang berhasil atau gagal, grup Dami pada akhirnya akan tetap menjadi pemenangnya. Konflik internal antara Lin Jiancheng dan Lei Busi akan berakhir secara diam-diam dengan cara yang perlahan-lahan, tanpa menimbulkan dampak buruk apapun. Bahkan sebagian besar orang pun tidak akan mengetahui masalah ini. Memikirkan hal ini, setiap direktur di ruang rapat tanpa sadar memandang Lei Busi dengan tatapan penuh rasa hormat. Setidaknya pada saat ini, dari segi karakter, Lei Busi telah sepenuhnya memenangkan hati mereka. Namun jika dilihat dari segi keuntungan, pada akhirnya para direktur yang hadir di sini tetap akan memilih untuk berpihak pada Lin Jiancheng. Karena sejak saat Lei Busi mengajukan perjanjian taruhan ini, sudah tidak ada seorang pun yang percaya bahwa dia bisa menang. Modal 10 juta, waktu 3 hari, sehebat apapun Shen Fei. Meskipun di luar sana orang-orang memujinya setinggi langit seperti dewa, mereka tetap tidak berpikir Shen Fei bisa menciptakan sebuah model mobil energi baru yang akan membuat semua orang terpukau. Direktur Lei, untuk apa Anda melakukan ini? Kita memang memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa hal. Saya juga mengakui, kalau saya ingin menduduki posisi CEO Dami. Tetapi saya tidak pernah berpikir untuk menghabisi Anda. Tatapan Lin Jiancheng bergerak bola-balik antara Lei Busi dan surat perjanjian taruhan di atas meja. Tatapannya tampak sedikit ragu. Cara yang dilakukan Lei Busi benar-benar telah membuatnya terguncang. Sejak hari pertama melangkahkan kaki ke Dami, Lin Jiancheng sudah tahu kalau Lei Busu adalah lawan yang sangat tangguh. Meskipun dia punya dukungan dari Yanjing, yang membuat Lei Busu juga harus segan. Tapi selama bertahun-tahun di Dami, dia selalu ditekan oleh Lei Busu hingga tidak bisa berkutik. Teman-teman seangkatannya, yang bergabung dengan grup besar lain, semuanya sudah mapan di posisi inti. Hanya dirinya yang sesekali masih disingkirkan. Dan sekarang, perjanjian pertaruhan dari Lei Busu ini, di mata Lin Jiancheng, tidak ada bedanya dengan Lei Busu, yang tadinya masih memegang keunggulan, tiba-tiba mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Hal itu membuat Lin Jiancheng benar-benar tidak bisa mengerti. Masyarakat saat ini berkembang dengan sangat cepat. Gelombang besar berikutnya sudah mulai tampak. Mungkin 5 tahun, atau mungkin hanya butuh 3 tahun. Itu akan benar-benar meledak. Aku tidak ingin karena dirimu atau karena diriku menghambat perkembangan Dami. Aku berharap 100 tahun kemudian, Dami masih bisa berdiri kokoh di garis depan zaman ini. Karena itu, semua ini cepat atau lambat akan terjadi. Hanya saja sekarang datang sedikit lebih awal. Menghadapi perkataan tulus dari Lin Jiancheng ini, Lei Busu pun tidak terus menekannya secara berlebihan lagi. Suasana tegang di ruang rapat seolah lenyap tak berbekas dalam sekejap. Lin Jiancheng menatap Lei Busu dengan bingung. Terdiam selama lebih dari 10 detik. Tepat setelah itu, dia sedikit membungkuk, berkata dengan suara penuh hormat. Aku tidak sebanding denganmu, tapi kau tenang saja, Dami di tanganku. Aku pasti akan membawanya melangkah lebih jauh lagi. Selesai bicara, Lin Jiancheng berdiri dan mengambil perjanjian pertaruhan itu, lalu dengan tegas membubuhkan tanda tangannya. Tepat setelah itu, dia berdiri dengan tegak. Raut wajahnya kembali menjadi dingin seperti semula. Presiden Lei, saya benar-benar sangat menghormati Anda. Tapi kali ini, Anda tidak akan bisa menang. Tepat 2 jam sebelum Anda melakukan pemesanan untuk Shen Fei, mobil damat kami telah mencapai kemajuan yang luar biasa. 3 hari lagi, S7 akan membawa aura seorang raja, berdiri di puncak mobil energi baru. Silakan Anda tunggu dan lihat saja. Setelah berbicara, Lin Jiancheng berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat. Melihat itu, para direktur grup damat yang hadir di sana ragu-ragu sejenak, lalu satu persatu bangkit dan pergi. Tidak lama kemudian, seluruh ruang rapat yang luas hanya tersisa Lei Busi seorang diri. Srit, terdengar suara kursi yang ditarik. Lei Busi berjalan memutari meja rapat, perlahan-lahan berjalan menuju ke jendela kaca besar di ruang rapat. Melihat ke bawah dari sini, bisa melihat seluruh kemegahan kota. Lei Busi menatap dalam diam untuk waktu yang lama, lalu bergumam pelan. Apakah aku pasti akan kalah? Dia adalah anak muda paling mengejutkan yang pernah kutemui sampai hari ini. Dia memberiku perasaan yang sangat familiar, seperti diriku sendiri di masa lalu. Tapi aku tahu, saat muda dia jauh lebih hebat dariku. Di saat Lei Busi menaruh semua harapannya pada Shen Fei, di bengkel pinggiran kota, aku sudah lebih dulu masuk ke dalam laboratorium super system. Soal Lei Busi memesan dariku, para warganet tahu, pesanan itu adalah untuk membuat mobil energi baru. Semua orang juga tahu, tapi isi spesifik dari pesanannya, hanya aku yang paling tahu. Saat ini, berdiri di hutan purba, di dalam laboratorium super, aku teringat deskripsi pesanan yang sangat panjang. Sepanjang 1000 kata dari Lei Boss. Aku pun tanpa sadar mengatupkan bibirku. Kalimat pertama dalam pesanan itu, Lei Boss menyuruhku untuk tidak merasa tertekan sama sekali. Dia tahu dalam waktu 3 hari, memintaku membuat sebuah model mobil energi baru, yang cukup untuk menarik semua perhatian. Adalah hal yang sangat menyulitkan orang lain. Meskipun aku gagal, Lei Boss juga tidak akan meminta kembali uang pesanan. Apalagi mengumumkan ke publik bahwa aku telah gagal. Sejujurnya, Lei Boss ya tetaplah Lei Boss. Begitu membaca kalimat-kalimat ini, aku langsung terpikir untuk menerima pesanan ini. Sampai saat aku selesai membaca bagian selanjutnya dari pesanan, di mana Lei Boss memaparkan idenya tentang mobil energi baru. Aku pun benar-benar memutuskan untuk langsung menerima pesanan ini. Fitur roda gigi, poros penyeimbang, material komposit, biaya produksi, baterai, motor, berbagai macam kontrol elektronik, dan juga sistem kemudi pintar yang paling penting. Pak Lei Boss, Anda benar-benar berani mengajukan permintaan. Cukup menantang juga, tapi menurutku, bagus sih bagus, tapi masih belum cukup baik. Pak Lei Boss, tunggu saja hadiah besar dariku untukmu. Selesai bergumam, ku membuka toko sistem, dan mulai memilih bahan yang diperlukan untuk membuat mobil energi baru kali ini. Meskipun aku cukup mengagumi Lei Boss, seorang pengusaha yang luar biasa hebat, tapi menyuruhku mengeluarkan modal besar.
Sudah pasti tidak mungkin, karena sebelumnya masih ada satu alasan terpenting, membuatku menerima pesanan yang belum aku utarakan, yaitu selama aku berusaha sedikit lagi dengan 35 miliar ini. Menabung hingga uangnya cukup, maka tahap ketiga dari sistem bisa langsung terbuka. Daya tarik ini bagiku benar-benar terlalu besar. Setelah menghabiskan lebih dari setengah jam, akhirnya aku selesai memilih semua bahan yang dibutuhkan untuk eksperimen pembuatan mobil energi baru kali ini. Total harganya adalah 900.000 yuan. Setelah selesai membayar, dari 35 miliar yang ditransfer Lei Butu kepadaku, masih tersisa hingga 34,65 miliar. Ditambah dengan poin yang aku dapatkan sebelumnya dari Xiao Xiaomei, maka poin untuk membuka tahap ketiga sudah lebih dari cukup. Tapi untuk benar-benar membuka tahap ketiga, masih harus menunggu hingga selesai pesanan dari Lei Butu ini terlebih dahulu. Jika tidak, begitu tahap ketiga terbangun dari manufaktur militer tingkat atas, maka aku masih bisa menambahkan beberapa item super dahsyat ke dalam mobil energi baru milik Lei Butu ini. Tapi sekarang, aku hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, sesuai dengan apa yang ada di dalam imajinasiku. Selain itu, ada satu hal yang sangat penting, yaitu, meskipun pihak Lei Butu mengatakan, mereka tidak akan meminta kembali uang pesanan jika aku gagal. Tetapi begitu eksperimennya gagal, sistem akan langsung menilai bahwa aku telah gagal. Saat itu, meskipun uangnya tidak diminta kembali, aku juga tidak akan mendapatkan poin untuk meningkatkan sistem. Sepertinya selanjutnya aku harus berusaha sekuat tenaga. Untungnya, waktu seharusnya masih cukup. Aku menggumamkan beberapa patah kata pada diriku sendiri, lalu memusatkan seluruh energiku untuk membuat mobil energi baru. Saat aku bekerja keras siang dan malam di laboratorium super canggih, aku sama sekali tidak tahu bahwa di luar sana saat ini sudah menjadi gempar. Semua ini tentu saja karena pengumuman yang baru saja dirilis oleh grup Dami. 3 hari kemudian, di alun-alun Beisan, mobil Damat akan bersama kalian menyaksikan lahirnya sebuah keajaiban. Days, Damat lahir dari gairah. Days, setelah kabar Lei Butu memesan mobil dariku tersebar luas, entah sudah berapa banyak warganet. Awalnya mereka semua hanya ingin tahu, sebenarnya apa yang sedang direncanakan Lei Butu. Siapa sangka, pihak Damat malah membuat gebrakan besar. Permisi, apa aku salah tempat? Ini bukan lokasi syuting film fiksi ilmiah skala besar, kan? Kukira Bos Lei hanya menyuruh Kak Fei membuat mobil untuk iseng-iseng saja. Tak disangka malah seserius ini. 3 hari, hanya punya waktu 3 hari saja. Katanya menyaksikan keajaiban, tapi tidak seheboh ini juga, kan? Menurutku, kalau grup Damat sudah berani mengumumkannya, ya kita tunggu dan lihat saja. Udah bagus atau keledai, dibawa keluar juga akan langsung ketahuan. Tak terhitung warganet yang ramai membicarakannya. Seakan-akan tanpa sadar mereka sudah berasumsi bahwa 3 hari kemudian di alun-alun Beisan, benda yang akan diperlihatkan oleh grup Damat kepada semua orang adalah mobil yang dipesan Lei Butu dariku. Sementara itu, mengenai perjanjian taruhan internal antara Lei Butu dan Lin Jiancheng, tidak ada seorang pun yang tahu. Situasi seperti ini pastilah yang diharapkan oleh Lei Butu. Artinya, tidak peduli apakah 3 hari kemudian Shen Fei bisa berhasil membuat mobil itu atau tidak, grup Damat tetap berada di posisi tak terkalahkan. Dan juga karenaku, sekarang semua orang terhadap peluncuran mobil energi baru dari grup Damat menjadi sangat antusias. Di bengkel pinggiran kota, saat ini aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang semua kehebohan di luar sana. Saat ini, aku sedang mencurahkan seluruh pikiranku pada pembuatan mobil energi baru yang ada di hadapanku. Berbekal pengalaman membuat sepeda motor sebelumnya, maka menyelesaikan struktur rangka sebuah mobil tidaklah sulit bagiku. Bagaimanapun juga, kedua benda ini sebenarnya masih ada kesamaannya. Selain itu, dengan bantuan sistem dan peralatan otomatisasi yang melampaui zaman ini, aku sama sekali tidak perlu menghabiskan banyak tenaga untuk membuat material pembuatannya mencapai parameter-parameter yang kuinginkan. Karena itu, di dalam laboratorium super ini, aku menghabiskan waktu sekitar 10 hari, yang berarti di dunia luar, bahkan belum sampai setengah hari, aku sudah menyelesaikan rangka mobilnya secara garis besar, beserta perakitan berbagai komponennya. Kecepatan ini, bahkan jika perusahaan-perusahaan mobil profesional papan atas dunia melihatnya, mereka pasti akan terkejut sampai ternganga, melainkan sepenuhnya berdasarkan kondisi fungsional paling optimal. Setelah menyelesaikan perakitan awal, hal yang perlu kubuat selanjutnya adalah detail-detail penyempurnaannya. Contohnya seperti 3 komponen yang sangat penting dari mobil energi baru, baterai, motor listrik, dan sistem kontrol elektronik. Hal-hal ini akan menentukan mobil energi baru yang kubuat ini pada akhirnya akan memiliki performa sehebat apa. Saat itulah aku baru selesai mengerjakan semuanya. Sampai saat ini, aku sudah berada di dalam laboratorium super selama 1 bulan penuh, dan di hadapanku, sebuah mobil energi baru yang utuh sudah siap di sana. Sekarang, tinggal mengisi baterainya sampai penuh. Untuk mobil ini, maka mobil ini bisa langsung melesat di jalan raya. Tapi aku tahu, kalau aku mengakhiri eksperimen ini sekarang juga, sepertinya sistem bahkan tidak akan memberikan nilai kelulusan untuk eksperimenku kali ini. Dengan kata lain, sistem akan secara langsung menyatakan kalau eksperimenku kali ini gagal, karena isi pesanan yang diberikan Lei Busi kepadaku. Sampai sekarang aku baru menyelesaikan setengahnya. Mobil di hadapanku ini paling-paling hanya bisa dianggap sebagai mobil biasa dengan pengalaman berkendara yang lumayan. Ini sama sekali belum bisa disebut sebagai model mobil energi baru yang terkemuka, karena masih kekurangan hal yang paling penting, yang juga merupakan nilai jual terbaik saat ini. Dari mobil energi baru, sistem kemudi pintar. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu kalau selanjutnya adalah saat tingkat kesulitan sebenarnya dari eksperimen ini dimulai. Setelah menyesuaikan kembali kondisi mentalku, perasa pikiranku sudah cukup jernih. Aku langsung terjun ke dalam
Pembangunan sistem kemudi pintar. Waktu bagai pasir yang mengalir dari sela-sela jari. Berlalu diam-diam tanpa kusadari. Begitu saja. 3 hari berlalu dalam sekejap. Setelah sarapan di hari ketiga, di alun-alun besar di kaki Gunung Beisan, sudah mulai dipenuhi oleh orang yang berlalu lalang. Bendera-bendera berwarna, yang tercetak 4 huruf grup Dami, berkibar tinggi tertiup angin. Dari jarak dunia bisnis pun bangun pagi-pagi, duduk di depan TV dengan penuh antisipasi menunggu peluncuran Dami di atap layar di depannya, acara peluncuran grup Dami. Meskipun belum resmi dimulai, tapi siaran langsungnya sudah dibuka. Pemandangan kerumunan orang di layar, bahkan lebih megah daripada saat Huawei mengadakan konferensi pers. Melihat fenomena ini, keponakan Ren Guikun, yaitu Jiang Qian, tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut dan berkata, "Paman, ini keterlaluan sekali. Aku tahu Shen Fei sangat terkenal, sangat hebat, sendirian berhasil menciptakan motor tercepat di dunia saat ini, juga memiliki stabilitas tertinggi, membuat seluruh grup Chrysler juga berhasrat untuk merekrut bakatnya. Tapi Dami dengan Huawei kita, jelas-jelas tidak berada di level yang sama sekarang. Orang yang tidak tahu, mungkin akan mengira, Dami adalah perusahaan teknologi nomor 1 di negara Long." Di wajah Jiang Qian terlihat jelas ekspresi tidak terima, karena sangat dimanjakan oleh Ren Guikun. Jadi di hadapannya, dia selalu mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Sedangkan Ren Guikun menatap keponakannya, yang paling dia sayangi, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Qian, hari ini kamu perhatikan baik-baik siaran langsung ini. Paman yakin kamu akan belajar banyak hal. Grup Dami mungkin tidak sebanding dengan Huawei, tetapi dari segi kemampuan, 10 orang paman digabungkan, juga tidak akan sebanding dengan Lei Busi seorang diri. Ren Guikun berkata dengan serius. Dalam perkataannya ini, mungkin juga ada sedikit kerendahan hati di dalamnya, sudah mencapai puncaknya. Setelah mendengar itu, mata besar dan indah milik Jiang Qian langsung berkedip-kedip. Dia merajuk manja, menggoyang-goyangkan lengan Ren Guikun. Dengan suara manis dia berkata, Paman sudah tahu apa yang terjadi, kan? Tolong beritahu aku." Mau nonton film panas tapi gratisan sini merapat. Aku baru aja nemu aplikasi Dewanir. Film apa? Paman sudah tahu apa yang terjadi, kan? Tolong beritahu aku, tolonglah. Mendengar itu, Ren Guikun hanya bisa tanpa daya menatap keponakan kecilnya. Dia mengangkat cangkir tehnya dan minum seteguk, lalu perlahan berkata, baik. Biar paman jelaskan padamu. Aksi paman Leimu ini jelas-jelas sedang meminjam momentum. Jiang Qian memiringkan kepala kecilnya. Wajahnya penuh dengan kebingungan. Sedangkan Ren Guikun, setelah berhenti sejenak untuk mengambil napas, lalu melanjutkan, Qian, sebenarnya kamu juga sudah menyadarinya. Seperti yang baru saja kamu katakan, skala Dami saat ini masih belum bisa dibandingkan dengan Huawei. Tapi kenapa peluncuran mobil grup Dami hari ini justru lebih meriah daripada peluncuran ZGS-7 kita sebelumnya? Itu karena Lei Bas telah meminjam kekuatan dari pemuda bernama Shen Fei itu. Di akhir kalimatnya, Ren Guikun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat layar di depannya. Dengan tatapan penuh makna, saat ini, layar menunjukkan bahwa konferensi pers akan resmi dimulai. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Jiang Qian yang berdiri di sampingnya mendengar itu. Mata indahnya langsung terbelalak. Maksud paman, Lei Busi, memberikan tantangan pada Shen Fei. Sebenarnya bukan benar-benar mengharapkan Shen Fei bisa menciptakan sebuah mobil energi baru dalam 3 hari, tetapi hanya ingin meminjam popularitas dan ketenaran Shen Fei belakangan ini untuk mempromosikan mobil Dami milik kita. Mendengar itu, Ren Guikun tersenyum, mengangguk, dan berkata, Qian, tebakanmu tepat sekali. Sebenarnya setelah masalah ini meledak, banyak sekali pengusaha di industri yang sama. Semuanya secara tidak langsung bertanya pada paman, apa sebenarnya yang direncanakan Lei Busi, termasuk para petinggi dari NIO dan BYD. Saat itu, pada akhirnya paman hanya bertanya balik satu pertanyaan kepada mereka, dan mereka langsung mengerti, yaitu, saat mereka meneliti dan mengembangkan mobil, berapa banyak waktu yang mereka habiskan, dan berapa banyak uang yang mereka investasikan. Mobil berbeda dengan komputer dan motor, jauh lebih rumit, terutama mobil energi baru. Pemuda bernama Shen Fei itu memang sangat hebat, tetapi untuk menciptakan dalam waktu 3 hari, sebuah model mobil energi baru, mana mungkin bisa? Tapi anak bernama Shen Fei ini, paman benar-benar sangat menyukainya. Zaman sekarang sudah jarang ada anak muda yang sangat ahli dalam teknologi perangkat keras seperti itu. Paman sudah menyuruh pihak personalia Huawei untuk mengirimkan surat undangan kepada Shen Fei. Paman yakin dia akan tertarik. Begitu menyebut nama Shen Fei, bahkan dari lubuk mata Ren Guikun yang terdalam, terpancar kekaguman yang mendalam. Sementara itu, Jiang Qian yang mendengarnya, rasa penasarannya langsung tidak tertahankan lagi. Bagaimanapun juga, dia tahu, pamannya selama ini terkenal murah hati. Paman menawarinya berapa untuk Shen Fei? Mendengar itu, Ren Guikun menoleh, menatap Jiang Qian dan berkata, ingin tahu? Iya, tentu saja, aku ingin tahu. Melihat Jiang Qian mengangguk, terus-menerus seperti ayam mematuk gabuh, Ren Guikun pun tidak berbelit-belit lagi. Syarat yang dia ajukan untuk Shen Fei, selain akan memberinya sebagian saham Huayu, juga memberinya gaji tahunan minimal 1.050 miliar dong, dan kenaikan gaji mulai tahun depan dan seterusnya. Tidak akan kurang dari 10%. Suara Ren Guikun terdengar perlahan di dalam ruangan. Ekspresi di wajah kecil Jiang Qian langsung terpaku. Dia pernah berpikir Ren Guikun akan memberikan penawaran yang sangat tinggi untuk Shen Fei, tetapi dalam mimpi pun tidak menyangka bahwa harganya akan setinggi langit seperti ini. Belum lagi hal-hal lainnya, hanya gaji 1.050 miliar setahun itu saja sudah cukup bagi Huayu untuk mempekerjakan satu tim teknis tingkat tinggi yang beranggotakan 30 orang. Dia tertegun selama beberapa detik, sampai di layar yang tidak jauh dari sana. Peluncuran mobil Dami secara resmi diumumkan dimulai. Jiang Qian baru tersadar dari
Kondisi terkejutnya itu, dia bersama Ren Guikun mengangkat kepala, melihat ke arah layar siaran langsung. Mulut kecilnya tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Kecuali si Senfei itu buta. Kalau tidak, dia benar-benar tidak mungkin menolak harga setinggi langit ini. Peluncuran mobil grup Dami secara resmi dimulai. Lebih dari 5 juta warganet berbondong-bondong membanjiri ruang siaran langsung. Dalam sekejap, komentar padat memenuhi seluruh layar. Tetapi saat ini, staf yang bertanggung jawab atas ruang siaran langsung Dami melihat data di belakang panggung, justru tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Di saat yang bersamaan, jumlah komentar yang mengandung 2 kata Dami mencapai beberapa ribu. Itu terlihat sudah sangat banyak. Tetapi jumlah komentar yang mengandung 2 kata Senfei justru mencapai 80 ribu. Meskipun para staf dari grup Dami ini sudah mempersiapkan diri sejak awal, tetapi mereka sama sekali tidak menyangka bahwa jumlah warganet yang datang untuk menonton acara peluncuran mobil energi baru Dami lebih dari setengahnya adalah karena Senfei. Saat para warganet di ruang siaran langsung sedang begitu bersemangat, di sisi lain, Lei Buti sudah naik ke atas panggung, menyapa para penonton yang hadir di lokasi. Setelah secara singkat mengumumkan bahwa acara peluncuran resmi dimulai, Lei Buti pun menyerahkan panggung kepada Lin Jiancheng. Sambil memegang mikrofon dan melangkah ke tengah panggung, Lin Jiancheng langsung membuka pembicaraan. Saya tahu hari ini kalian semua datang ke sini karena apa. Jadi, saya tidak akan berbelit-belit lagi. Selanjutnya mari kita sambut tokoh utama dari acara peluncuran kali ini naik ke atas panggung. Begitu perkataan Lin Jiancheng selesai, kelima sudut kamera siaran langsung di lokasi serentak menyorot ke satu sisi. Terlihat sebuah mobil dengan penampilan yang megah dan bentuk yang mulus, sedang dikemudikan oleh staf dari grup Dami. Maju langsung ke atas panggung. Lin Jiancheng menatap mobil itu. Tatapan matanya penuh dengan kepercayaan diri dan kebanggaan. Menunggu mobil itu dikemudikan hingga ke tengah panggung, Lin Jiancheng pun mengambil mikrofon untuk memperkenalkan fitur-fitur dari mobil ini, dari interior hingga eksterior, dari performa baterai hingga konfigurasi perangkat keras. Setiap kali Lin Jiancheng berhenti berbicara, tepuk tangan yang meriah kembali terdengar dari bawah panggung. Banyak orang di industri ini setelah mendengar penjelasan dari Lin Jiancheng, juga tidak bisa menahan diri untuk terus mengangguk. Mereka merasa fitur-fitur mobil ini cukup mengesankan, cukup kuat untuk masuk ke dalam jajaran mobil energi baru kelas 1 saat ini. Jutaan penonton yang ada di ruang siaran langsung sudah heboh dari awal. Tidak mungkin, kan? Kali ini Kak Fei tidak menyia-nyiakan uang Presdir Lei. Ya, rasanya baik eksterior maupun interiornya benar-benar diinvestasikan secara besar-besaran. Masa mudaku sudah berakhir. Ternyata Kak Fei memang hanya jago dalam bidang komputer bagus. Semuanya, cepat lihat layar besarnya. Sepertinya mobil ini bukan buatan Kak Fei. Tepat saat jutaan penonton di ruang siaran langsung masih berdiskusi dengan heboh, layar LED raksasa di atas panggung tiba-tiba menyala. Barisan tulisan dan gambar langsung muncul. Lin Jiancheng berbalik badan dan menatap lautan. Penonton di bawah panggung lalu tersenyum dan berkata, "Hadirin sekalian, mobil yang diluncurkan oleh grup Dami kami kali ini bernama S7. Ini adalah model mobil yang saya pimpin bersama divisi otomotif Dami. Setelah melewati lebih dari 300 hari dan malam, dengan mencurahkan segenap hati dan jiwa, barulah tercipta mobil energi baru generasi pertama Dami. Saya tahu mobil ini mungkin masih memiliki banyak kekurangan, belum cukup untuk berada di puncak tertinggi pasar mobil energi baru saat ini. Tapi saya harap semuanya bisa memberi kami sedikit lebih banyak waktu. Asalkan ada lebih banyak waktu, mobil Dami pasti akan memberikan lebih banyak kejutan besar kepada semua orang." Begitu ucapan itu selesai, di lokasi kejadian, beberapa penggemar setia Dami langsung bertepuk tangan dengan meriah. Di dalam villa di kota Sen, Ren Guikun melihat siaran langsung di hadapannya, dengan ekspresi seolah sudah menduga segalanya dan berkata, Kian, kamu sudah mengerti, kan? Bisa dianggap sudah mengetuk pintu ke mobil Dami. Khawatir bahkan tidak akan bisa menimbulkan gelombang besar sekalipun. Baiklah, kamu lanjutkan saja menonton. Paman masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tidak menemanimu lagi, Ren Guikun berkata sambil bersiap untuk berdiri dan pergi. Tetapi tepat pada saat itu, di layar tiba-tiba terdengar sebuah suara pertanyaan. Presdir Lin, masalah Presdir Lei memesan kepada Tuan Senfei. 3 hari ini sudah tersebar ke seluruh internet. Semua orang tadinya mengira peluncuran Dami kali ini, yang akan dipamerkan kepada semua orang, adalah mobil yang Tuan Senfei buat. Namun dari awal hingga akhir, peluncuran ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuan Senfei. Saya ingin bertanya satu hal. Apakah Tuan Senfei sudah gagal? Dia tidak bisa dalam waktu 3 hari di kursinya. Sementara itu, para penonton yang tak terhitung jumlahnya, baik di lokasi maupun di ruang siaran langsung, yang sangat penasaran dengan pertanyaan ini, semuanya langsung memasang telinga untuk mendengarkan. Di atas panggung, Lin Jiancheng yang mendengar itu, hanya tersenyum dengan tenang. Setelah itu, ia menoleh untuk melihat ke arah Lei Bas yang berada di bawah panggung. Saya rasa pertanyaan ini, sebaiknya biar Tuan Lei sendiri yang menjawabnya untuk semua orang. Lin Jiancheng menatap Lei Bas di bawah panggung. Di wajahnya ia tak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi seorang pemenang. Tepat setelah ia selesai berbicara, semua orang serempak melihat ke arah tempat Lei Bas berdiri. Saat ini, Lei Bas menghela napas pelan, lalu mengendurkan ekspresi wajahnya. Sepertinya di dalam hatinya ia sudah bersiap untuk menghadapi situasi ini. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara berderak seperti traktor tiba-tiba memecah keheningan di lokasi acara. Suara traktor yang tiba-tiba itu membuat semua orang di lokasi tercengang. Perlu diketahui bahwa ini adalah lokasi acara peluncuran mobil energi baru berteknologi tinggi. Tetapi kemunculan suara traktor ini terdengar sangat tidak pada tempatnya. Setelah tersadar dari keterkejutan, semua orang serempak menoleh ke arah sumber suara. Terlihat sebuah traktor yang mengepulkan asap hitam saat ini telah berhenti di sisi paling timur alun-alun. Tepat setelah itu, pintu traktor yang longgar itu
terbuka dari dalam. Seorang pria tua berkulit gelap turun dari traktor itu. Melihat begitu banyak orang menatapnya, pria tua itu juga terlihat sedikit gugup. Tetapi tak lama kemudian, sepertinya ia teringat akan sesuatu, lalu membuka mulut dan berteriak keras. Siapa yang namanya Bos Lei? Ada seorang bos bermarga Sen yang menyuruhku untuk mengantarkan mobil ini untuk Anda. Suara serak kakek tua itu bergema di seluruh lokasi. Semua orang secara refleks melihat ke arah bak di belakang traktor, terlihat melalui celah di antara tumpukan kayu bakar di bak belakang. Samar-samar bisa terlihat sebagian sudut dari sebuah mobil. Saat ini, setelah Lei Busu sadar kembali, dia segera melangkah cepat ke hadapan kakek tua itu. Saya adalah Bos Lei yang Anda maksud. Kek, apakah Tuan Senfei yang meminta kakek untuk mengantarkan mobil ini untukku? Mobilnya ada di belakang, kan? Saat ini, raut gembira di wajah Lei Busu sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Meskipun sedikit terlambat, tapi pada akhirnya Senfei masih sempat mengantarkan mobil untuknya di saat-saat terakhir. Tapi tepat saat Lei Busu baru saja berbicara, sambil hendak melangkah menuju bak di belakang traktor, kakek tua berkulit gelap itu malah mengangkat tangannya untuk menghentikan Lei Busu. Bos Lei, belum boleh dilihat. Sekarang Anda belum boleh melihatnya. Anda kan belum membayar ongkos kirimnya. Saya sudah menyetir selama beberapa jam, baru bisa mengantarkan mobil ini untuk Anda. Tuan Sen itu menyuruh saya untuk menagih ongkos kirim dari Anda. Kakek tua itu berkata dengan tidak sabar. Mendengar perkataannya, bahkan ekspresi di wajah Lei Busu pun tertegun. Jutaan penonton di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bercanda. Aku baru saja minum seteguk air, lalu langsung menyemburkannya. Waduh, nggak kuat. Aku mau ketawa 3 menit dulu. Pakai traktor buat antar mobil untuk Lei Busi sudahlah. Ini ongkos kirimnya, malah penerimanya yang bayar lagi. Tindakan ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Aroma yang familiar, formula yang familiar. Bang Fei memang tetaplah Bang Fei. Haha, semuanya. Cepat lihat, Lei Busi sepertinya sudah mulai meragukan hidupnya. Teman-teman, mantap sekali. Aku sudah sangat puas. Memang perasaan seperti ini. Para penonton di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara di lokasi pun juga pecah gelak tawa. Hanya kakek itu yang masih memasang wajah penuh waspada menatap Lei Busi, seolah-olah kalau tidak bayar, jangan harap bisa melihat mobil. Setelah Lei Busi sadar kembali, kelopak matanya pun berkedut kencang 2 kali. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya ke belakang. Seorang wanita yang terlihat seperti sekretaris bergegas melangkah maju. Dia mengeluarkan beberapa ratus yuan uang tunai dari dompetnya dan memberikannya kepada kakek itu. Barulah sang kakek dengan puas mengantar Lei Busi ke bagian belakang bak truk. Sesaat kemudian, kakek itu menurunkan penutup di sekeliling bak truk. Saat itulah semua orang baru bisa melihat lebih jelas mobil energi baru yang dibuat oleh Senfei. Hanya saja setelah melihat wujudnya dengan jelas, semua orang di lokasi serempak terdiam. Sebab bentuknya sangat berbeda dibandingkan kebanyakan mobil energi baru di pasaran. Kalau diperhatikan baik-baik, mobil itu terlihat seperti model AE86 versi lama yang sudah lama tidak diproduksi. Hah, jangan-jangan Bang Fei adalah penggemar Fujiwara Takumi. Makanya dia membuat sebuah mobil dengan gaya AE86. Aku hanya bisa bilang begitu melihat mobil ini. Sudah merasakan nuansa nostalgia yang kuat. Aku malah cukup suka. Sudahlah, menurutku si pedagang licik Bos Fei ini, entah karena malas repot, atau karena ingin menghemat uang, jadi dia langsung mengambil mobil bekas rongsokan, dan memodifikasinya menjadi mobil energi baru. Hahaha, terungkap sudah. Abang yang di atas benar-benar mengerti Bos Fei. Ya, saat para penonton masih berdiskusi dengan heboh, di sisi lain, Lei Busi sudah tidak sabar lagi, dan langsung naik ke bak traktor. Kelima sudut kamera dari siaran langsung ini, semuanya mengarah ke mobil yang aku ciptakan. Tidak jauh dari sana, Lin Jiancheng, yang sudah turun dari panggung, melihat ke arah sini, dengan ekspresi yang sama sekali tidak peduli. Di sampingnya ada beberapa direktur dari grup Dami. Saat ini, mereka sudah memberi selamat kepada Lin Jiancheng lebih dulu. Direktur Lin, selamat, selamat. Ya, Dami S7 yang Anda pimpin pembuatannya. Hari ini bisa dikatakan sukses besar. Benar sekali, mulai sekarang, Dami kita dianggap sudah benar-benar membuka pintu untuk masuk ke jajaran mobil energi baru. Jasa Direktur Lin sangatlah besar. Oh iya, tadi aku sudah memeriksanya. Harga saham grup Dami kita, hanya dalam beberapa menit terakhir ini, sudah naik 0,05 poin persen. Aku seakan sudah melihat pemandangan Dami di bawah pimpinan Direktur Lin melangkah ke puncak yang lebih tinggi lagi. Beberapa direktur grup mengelilingi Lin Jiancheng. Di wajah mereka semua penuh dengan senyuman. Sementara Lem Kintan saat mendengar mereka berkata begitu, mendengar kata-kata sanjungan itu, kerutan di sudut matanya pun tanpa sadar mengkerut karena tertawa. Dia sedikit mengangkat dagunya, menunjuk ke arah Loi Botu lalu berkata, semuanya, sekarang mengatakan hal-hal ini masih agak terlalu dini. Kita kan masih belum melihat dengan mata kepala sendiri. Mobil yang Presdir Loi habiskan 35 miliar untuk meminta Tampi membuatnya, kan? Lem Kintan berkata sambil terkekeh. Tapi tatapan menghina di matanya bisa langsung terlihat jika dilihat dengan saksama. Dan tepat pada saat ini, di pihak Loi Botu sepertinya terjadi suatu situasi. Bersamaan dengan suara keributan yang terdengar, Lem Kintan menyipitkan mata untuk melihat. Di sisi lain, dia memegang kunci mobil lalu membuka pintunya. Interior di dalam mobil dan kebanyakan mobil energi baru lainnya sekilas tidak ada bedanya. Tapi masalahnya muncul tepat di saat Loi Botu hendak menyalakan mobil itu. Sekarang mobilnya masih berada di atas bak traktor. Penyangganya juga sudah dipasang. Tinggal setelah mobilnya menyala, lalu dikendarai turun saja. Tapi setelah Loi Botu menekan tombol start sekali sentuh, mobil itu sama sekali tidak memberikan reaksi sedikit pun. Melihat pemandangan ini, banyak penonton di lokasi dan di ruang siaran langsung tidak oleh Kakpi. Gawat nih, reputasi seumur hidup Kakpi akan hancur. Si Ryu tanpa henti. Bagaimanapun juga, beliau adalah seorang senior yang berlatar belakang teknis.
Sementara pihak Leibus mengerutkan sedikit banyak dalam bidang otomotif. Masih memiliki pemahaman tertentu, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan para jenius. Mobil ini kehabisan baterai. Leibus menjatuhkan dingin yang mematikan. Keheningan itu berlangsung selama beberapa detik. Tepat setelah itu, ledakan tawa langsung menggema di seluruh lokasi. Tidak sedikit orang tertawa sampai mereka terbuka. Sementara para netizen di ruang siaran langsung yang datang karena Shen Fei tertawa semakin terbahak-bahak. Aku sudah tidak tahan lagi. Biar aku bernapas dulu. Aku bisa mati karena tertawa. Rasa yang familiar, formula yang familiar. Benar-benar bos penipu. Tidak salah lagi. Kukira Kak Fei bahkan untuk listrik 100.000 lebih saja pelit tidak mau mengisi daya. Melihat ke seluruh dunia bisnis. Dikerjai. Ya tetap saja dikerjai. Haha, benar sekali. Kalian tidak lihat Pres Dirley. Sudah agak pesanan yang dia berikan pada Shen Fei. Lei Busi perlahan tidak lagi menaruh harapan yang terlalu besar. Tetapi tepat pada saat ini, ponsel Lei Busi tiba-tiba bergetar. Ponsel Lei Busi tiba-tiba bergetar. Dia secara refleks mengeluarkan ponselnya dan meliriknya sekilas. Sesaat kemudian, ekspresi di wajahnya langsung tertegun. Lei Busi tadinya mengira itu adalah pesan dari salah satu mitra bisnisnya. Tak disangka ternyata dari Shen Fei. Melalui platform Wuxia, dia mengirimkan tanda terima penyelesaian pesanan kepadanya. Dan setelah Lei Busi selesai membaca pesan yang dikirim Shen Fei, alisnya langsung berkerut kencang. Shen Fei, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kedua hal ini bisa dianggap selevel untuk dibalas? Sudah sampai di tahap ini. Dan lurus keluar panggung. Melihat itu, para penonton di lokasi mengira peluncuran grup dami kami belum berakhir. Presiden Lei baru saja berpesan kepada saya bahwa, awasi proses pengisian daya mobil itu. Sementara itu, lebih dari 10.000 penonton yang hadir di lokasi suara deru mesin mobil tiba-tiba terdengar. Tadinya semua orang sudah agak bosan menunggu. Mendengar suara raungan yang begitu menggelegar, tidak sedikit orang yang langsung menoleh untuk melihat. Hanya terlihat di tanah lapang, tepat di jalan masuk gunung di sisi alun-alun Beisan. Satu persatu supercar berbaris melesat keluar, lalu serempak berhenti dengan stabil di tempat. Dilihat sekilas, setidaknya ada lebih dari 10 unit. Di antaranya, ada banyak Ferrari dan Lamborghini, beserta model-model supercar papan atas lainnya. Terlihat sangat mencolok. Katanya, supercar adalah romansa tertinggi bagi seorang pria. Melihat pemandangan ini, pandangan semua orang langsung tertuju ke sana. Tidak sedikit orang yang bahkan bergegas mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Dan tepat di saat perhatian semua orang, semuanya terfokus pada deretan supercar papan atas ini. Suara Lei Busi tiba-tiba terdengar melalui pengeras suara dan menggema. Untuk beberapa waktu ke depan, saya ingin mengundang semua orang untuk menikmati pesta balapan mobil yang memukau. Semua mobil ini adalah deretan supercar papan atas dunia, yang secara khusus diundang oleh grup dami kami. Sedangkan para pengemudinya, juga merupakan para pembalap yang sangat profesional. Suara Lei Busi menggema, di seluruh penjuru alun-alun. Seketika di lokasi acara pecah. Sorak-sorai yang meriah. Tidak ada supercar itu. Darah di tubuhku rasanya ikut mendidih. Loh, tapi bukankah ini acara peluncuran mobil energi baru? Milik dami, ya, membawa begitu banyak supercar bertenaga bensin untuk bertanding seperti ini. Apa benar-benar tidak apa-apa? Benar sekali. Sebenarnya apa yang direncanakan oleh Tuan Lei? Apa jangan-jangan dia takut mobil dami kita terlalu laris? Sudahlah, untuk apa kita pusingkan hal itu? Yang penting ada tontonan. Sudah cukup. Tunggu dulu. Ya ampun, ini tidak benar. Coba kalian semua lihat. Apa mataku salah lihat? Para penonton di ruang siaran langsung yang sedang berbincang tiba-tiba mulai terkejut. Sementara semua orang yang ada di lokasi, ekspresi di wajah mereka hampir membeku. Terlihat di garis start, jalanan berkelok menuju Gunung Beisan. Belasan supercar sedang mengeluarkan raungan yang keras, seperti binatang buas yang siap menerkam. Dan tepat pada saat ini, Lei Busi mengendarai mobil buatan Shen Fei dan berhenti tepat di tengah belasan supercar itu. Pemandangan itu memberikan kejutan bagi semua orang. Seolah-olah di tengah sekawanan binatang buas baja, terselip seekor anak domba, dan jenis yang bahkan tidak tahu cara mengembik. Lokasi kejadian hening selama 1 detik, lalu keributan pun meledak, seperti bendungan yang jebol. Sialan, sayang, coba tampar aku. Hah, sakit sekali. Ini bukan halusinasi. Tapi apa Tuan Lei sudah gila? Belasan supercar saling beradu cepat, tapi Tuan Lei malah berniat mengemudikan sebuah mobil energi baru untuk ikut bertarung. Lamborghini, Ferrari, Koenigsegg. Kalau Tuan Lei bisa melihat asap knalpotnya saja, melawan mereka saja aku sudah kalah. Aku hanya bisa bilang, untuk aksi Pres Dirley kali ini, efek acaranya aku beri nilai sempurna. Ini benar-benar peluncuran mobil paling heboh yang pernah aku saksikan sampai sekarang. Bukan hanya penonton biasa yang terkejut hingga tercengang, tetapi saat ini bahkan Lin Jiancheng dan para direktur dari grup dami yang ada di tribun penonton juga terkejut sampai rahang mereka terjatuh. Butuh beberapa detik, barulah Lin Jiancheng yang pertama kali sadar kembali. Segera setelah itu, dia pun mengusap sudut matanya dan berkata, Pres Dirley, apakah Anda ini ingin membuktikan sendiri? Jadi, CEO dari grup dami atau tidak? Lin Jiancheng juga langsung mengerti. Semakin heboh yang Pres Dirley lakukan, maka S7 milik kita akan semakin laris terjual. Menurutku, tetap saja pimpinan Lin yang lebih jeli melihat mas. Di sisi lain, balapan mobil sudah memulai. Mbak yang menunggu disembelih hanya bisa menunggu dalam diam untuk dihancurkan oleh lebih dari 10 supercar. Akhirnya, saat hitung mundur berakhir, suara tembakan start baru saja terdengar. Lebih dari 10 supercar itu pun langsung melesat dalam sekejap mata. Postur melesat saat start itu membuat penonton di lokasi menjadi sangat bersemangat. Tepat setelah itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke mobil yang dikemudikan oleh Lei Buzi. Tawa langsung terdengar berulang kali. Kemampuan akselerasi saat start dari mobil
yang mencoba menyaingi bulan. Hanya saat start saja, Lei Butsi sudah tertinggal. Sejauh puluhan meter, beberapa punya staf yang bertugas mengendalikan drone peliput. Sangat tahu diri, dari total 5 drone peliput, hampir tidak ada yang memperhatikan karena kaget dan tidak percaya. Terlihat di layar, mobil yang dikemudikan oleh Rebus telah mencapai kecepatan 120 km per jam. Meskipun tidak secepat mobil-mobil super itu, tapi ini sama sekali tidak bisa dibilang lambat. Perlu diketahui bahwa di jalan tol biasa, kecepatan tertinggi yang diizinkan hanya sampai segini. Namun dalam kondisi melaju secepat itu, Rebus justru berani mepet ke jalur dalam dan langsung menikung. Tak sampai 1 detik, dia sudah melewati tikungan melengkung itu. Bro, aku tidak salah lihat, kan? Gila. Bos Rebus menikung tanpa mengurangi kecepatan sama sekali. Aku sampai bengong. Kenapa aku merasa tikungan Bos Rebus barusan lebih cepat daripada para pembalap profesional yang mengendarai mobil super? Ya, bukan, merasa, lagi. Tapi memang benar lebih cepat dari mobil-mobil super itu. Dari tadi aku terus mencatat waktunya. Di antara mobil super, yang tercepat adalah Koenigsegg. Melewati tikungan pertama butuh 1,2 detik. Sedangkan Bos Rebus, gila, cuma butuh 0,6 detik. Benar-benar 2 kali lebih cepat. Gila banget. Awalnya aku kira Bos Rebus mau pamer mobil. Siapa sangka pada akhirnya, dia malah memamerkan kelihayannya mengemudi. Aku cuma bisa bilang, aku terpesona. Mulai sekarang aku adalah penggemar nomor 1 kelihayan menyetir Bos Rebus. Para penonton di ruang siaran langsung ramai berdiskusi. Pandangan mereka semua serentak tertuju pada layar yang menampilkan mobil yang dikendarai Rebus. Dan seiring berjalannya waktu, semakin mereka melihat, semua orang semakin dibuat merinding. Awalnya semua orang mengira, Lei Busi menikung tanpa mengurangi kecepatan. Melewati tikungan seindah itu sudah merupakan batas maksimalnya. Siapa sangka itu baru permulaannya saja. Hebat sekali, menurunkan gigi dengan tumit dan ujung kaki. Pengereman mengikuti lintasan, mengambil ancang-ancang untuk mengayunkan ekor mobil lalu melakukan drift. Permisi, apakah Tuan Lei sebenarnya bukan pembalap F1 profesional yang sudah pensiun? Meskipun semua ini sudah cukup gila, tetapi rasanya akan ada adegan yang lebih gila lagi setelah ini. Menggunakan FR untuk memindahkan pusat gravitasi, memastikan bagian depan mobil bisa terangkat, membuka lintasan untuk menyalip. Dia juga menggunakan teknik kemudi yang fleksibel untuk melakukan counter steer dalam jangkauan terkecil, sehingga bisa mengontrol tingkat keausan ban. Yang paling mengerikan adalah, Tuan Lei bahkan bisa memanfaatkan inersia untuk melakukan drift. Menurutku, kemampuan mengemudi Tuan Lei sudah cukup untuk bertarung melawan Fujiwara Takumi di inisial D. Aku akan menjulukinya Fujiwara Lei. Saat ini di ruang siaran langsung, kolom komentar sudah benar-benar meledak. Tidak ada yang menyangka balapan mobil ini akan menjadi seperti ini. Di antara kerumunan supercar dan pembalap profesional, Lei Busi malah menjadi tokoh utama yang tak terbantahkan. Dan jalanan berkelok di Gunung Utara memang pada dasarnya memiliki banyak tikungan. Lei Busi mengemudikan mobil dengan mengandalkan berbagai macam teknik yang berlebihan itu, dan berhasil langsung dari posisi paling belakang, melesat hingga ke peringkat pertama. Selain itu, dia juga meninggalkan mobil di posisi kedua, hampir sejauh 1 km. Para pembalap profesional yang disalip oleh Lei Busi menatap mobil energi baru yang sama sekali tidak mengeluarkan asap knalpot itu. Semuanya menunjukkan ekspresi meragukan hidup mereka. Bos Lei, sebenarnya aku ini pembalap profesional atau Anda yang pembalap profesional? Sebenarnya aku yang mengendarai supercar atau Anda yang mengendarai supercar? Di alun-alun Gunung Utara, saat ini sudah tidak ada lagi suara apapun yang bisa terdengar. Semua orang terlihat penuh kekaguman, mengangkat kepala dan menatap lekat ke layar LED besar, tempat mobil yang dikemudikan Lei Butu terlihat dengan jelas. Sementara di tengah keramaian, Lin Jiancheng dan sekelompok direktur dari grup Dami saling memandang. Mereka semua melihat keraguan di mata satu sama lain. Sejak kapan Presidir Lei berlatih mengemudi sampai sehebat ini? Mana ada yang tahu. Biasanya Presidir Lei sudah punya banyak hobi. Siapa tahu waktu muda beliau sudah bisa menyetir seperti ini. Menurutku setelah Presidir Lei pensiun nanti, bisa langsung ikut balapan profesional. Nanti kalau sudah waktunya, aku pasti akan borong 1 bioskop. Bukan. Borong 1 tribun untuk mengajak kalian semua menonton. Hahaha, Pak Tuaton, Anda sendiri yang bilang. Ya, nanti kalau sudah waktunya, kita semua akan pergi bersama-sama untuk menonton pertandingan Presidir Lei. Sudah, hentikan. Keterampilan mengemudi Presidir Lei memang sangat hebat. Tapi apa kalian benar-benar berpikir, beliau lebih hebat dari pembalap profesional? Para pembalap ini semuanya diundang oleh Presidir Lei. Siapa tahu seberapa banyak mereka mengalah. Mendengar kalimat terakhir dari Lin Jiancheng, semua orang mengangguk setuju. Dan saat ini di kaki Gunung Beisan, Lei Butu yang mengemudikan mobil telah muncul secara perlahan di hadapan semua orang. Pihak mereka masih bisa tetap tenang, tetapi puluhan ribu penonton yang ada di lokasi sama sekali tidak bisa tenang. Lei Butu bahkan belum sempat menghentikan mobilnya sepenuhnya. Sorak-sorai yang bersahutan sudah menggema di seluruh alun-alun. Hanya saja semua orang tidak tahu bahwa saat ini Lei Butu yang masih duduk di kursi pengemudi, matanya sudah dipenuhi dengan ekspresi ngeri. Dia menatap lekat ke arah setir di depannya. Tanpa sadar dia terus-menerus menelan ludah. Wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Keadaan itu berlangsung selama lebih dari 2 menit. Hingga para pembalap profesional lainnya juga satu persatu menyelesaikan 1 putaran di Gunung Beisan. Setelah sampai di garis finish, Lei Butsi baru menarik napas dalam-dalam 2 kali, lalu perlahan membuka pintu dan turun dari mobil. Begitu Lei Butsi turun dari mobil, gerombolan pembalap profesional itu serentak mengelilinginya. Tuan Lei, Anda sedang bercanda dengan kami, ya? Mengadakan kompetisi balap di Beisan, memanggil kami semua kemari. Hadiah pertama bahkan mencapai 5 juta. Kami semua sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyetir. Siapa sangka Andalah master tersembunyi yang sebenarnya. Kemampuan menyetir Anda ini hampir bisa menyaingi pembalap profesional F1. Kami benar-benar tidak bisa melawan Anda.
Para pembalap itu tersenyum pahit. Namun, di lubuk mata mereka dipenuhi dengan kekaguman pada kemampuan menyetir Lei Butsi. Orang luar melihat keramaiannya, orang dalam melihat keahliannya. Kemampuan menyetir Lei Butsi, bahkan di mata orang-orang profesional seperti mereka, juga sangat luar biasa hingga sulit dipercaya. Terutama sebelumnya, ketika Lei Butsi menyalip mobil mereka, manuver yang mulus bagai air mengalir itu telah membuat mereka semua terpana. Bahkan para pembalap profesional saja memuji kemampuan menyetir Lei Butsi sampai sedemikian rupa. Apalagi para penonton biasa. Saat ini, lebih dari 10.000 orang di lokasi berbondong-bondong mengerumuni dan berteriak, "Tuan Lei, Anda hebat sekali. Balapan barusan bahkan lebih seru daripada film blockbuster luar negeri." Presdir Lei, apakah Anda masih menerima murid? Saya ingin berguru menyetir pada Anda. Presdir Lei, terbitkan saja buku panduan menyetir. Saya akan belajar sambil berlutut. Presdir Lei, aku ingin melahirkan monyet kecil untukmu. Emosi para penonton di lokasi mencapai puncaknya, dan sorakan mereka pun menjadi semakin keterlaluan. Lei Butsi menerima mikrofon dari sekretarisnya, lalu berdeham pelan. Kebisingan di lokasi pun seketika berkurang lebih dari separuhnya. Lei Butsi berkata dengan perlahan, "Bagaimana menurut kalian mobil itu?" Sambil berkata, Lei Butsi perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke satu sisi. Semua orang pun langsung menoleh. Tiba-tiba terlihat dari keempat ban mobil itu, 3 di antaranya tiba-tiba pecah. Satu ban yang tersisa juga mulai menjadi miring, dan itu belum berakhir. Setelah serangkaian suara retakan kecil terdengar, dari dalam bodi mobil tiba-tiba mengeluarkan suara yang jauh lebih keras. Sepertinya motornya sudah terbakar. Suasana di lokasi hening selama sedetik, lalu meledaklah tawa yang riuh. Sebenarnya Shen Fei menipu Presdir Lei sampai separah apa? Tentu saja. Setelah berjalan satu putaran, sudah menjadi begini. Rasanya pres buat oleh Shen Fei ini malah membatasi kemampuan menonton di lokasi pun serempak bersorak keras. Di sisi yang tidak jauh, Lin Jiancheng dan para direktur di dalam grup melihat mobil yang hampir menjadi tumpukan besi tua itu. Mereka semua tidak bisa menahan tawa sambil menggelengkan, menunjukkan sesuatu pada semua orang. Kamu putar video yang ada di ponsel ini ke layar besar. Sambil berbicara, Lei Butsi mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada sekretarisnya. Sampai saat ini, di lubuk mata Lei Butsi masih tersisa keterkejutan yang belum pudar. Sekretaris cantik itu mendengarnya dan segera mengangguk, lalu mengambil ponsel Lei Butsi dan berjalan cepat ke arah sana. Sementara itu, para penonton di lokasi dan di ruang siaran langsung semuanya tertegun. Jelas tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Lei Butsi. Semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar, mengalihkan pandangan mereka ke arah layar LED raksasa. Setelah sekretaris itu selesai mengaturnya, gambar langsung muncul di layar. Wow, ini video rekaman di dalam mobil Presdir Lei. Ya, kalau begitu, bagus sekali. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana sebenarnya Presdir Lei mengendarai mobil itu sampai menjadi seperti itu. Presdir Lei memang keren. Video ini harus kutonton berulang-ulang untuk belajar. Bung, jangan bilang hanya kamu yang mau belajar. Kamu tidak lihat para pembalap profesional itu? Semuanya memasang wajah serius dan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Semua orang menatap lekat ke layar besar. Bahkan berkedip pun tidak berani. Takut ketinggalan adegan bagus. Dan saat ini di layar besar, suara deru dari belasan mobil balap telah terdengar satu persatu. Jelas ini adalah adegan tepat sebelum balapan dimulai. Meletakkan tangannya di setir, terlihat seperti hanya mengulurkan satu jari, menyentuh pelan layar kontrol utama. Detik berikutnya, sebuah suara pengingat wanita yang sangat merdu tiba-tiba terdengar melalui layar besar. Tersiar langsung ke lokasi dan ruang siaran langsung masuk ke telinga setiap penonton. Ting ting, Anda telah memilih mode mengemudi otomatis cerdas sepenuhnya. Silakan kencangkan sabuk pengaman Anda. Suara pengingat yang manis itu terdengar sangat nyaman. Tetapi pada saat ini, kedua kalimat itu, bagaikan petir di siang bolong, meledak di telinga semua orang. Ekspresi di wajah semua orang benar-benar membeku. Tidak jauh dari sana, Lin Jiancheng bersama sekelompok direktur dari grup Dami semakin melebarkan mata tak percaya. Mereka bahkan curiga kalau mereka salah dengar. Mengemudi otomatis cerdas sepenuhnya, mungkinkah yang mengalahkan para pembalap profesional dan supercar itu? Tadi itu bukan CEO Lei, melainkan mobil ini. Seorang direktur parubaya tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun, suaranya bergetar. Perlu diketahui bahwa saat ini banyak sekali mobil energi baru, yang semuanya mengklaim sudah memiliki fitur mengemudi otonom. Tapi sebenarnya para petinggi seperti mereka sangat paham, yang disebut mengemudi otonom saat ini masih dalam tahap uji coba. Paling-paling hanya bisa disebut sebagai asisten mengemudi otonom. Artinya, mobil itu hanya bisa menghindari rintangan secara otomatis, melakukan pengereman darurat dan fitur-fitur serupa lainnya. Sama seperti Dami S7 yang baru saja diumumkan sendiri oleh Lin Jiancheng. Bisa mengemudi sendiri sampai ke tengah panggung. Itu sudah merupakan fitur yang sangat hebat. Tadi saat Lin Jiancheng mendemonstrasikannya kepada semua orang, penonton di bawah panggung terus bersorak. Tepuk tangan terdengar bergemuruh. Hanya dari situ saja sudah terlihat. Tapi sekarang, omongan gila apa yang baru saja mereka dengar ini? Mode mengemudi otonom cerdas sepenuhnya, malah hanya menyuruh Lei Butsi untuk memakai sabuk pengaman. Jika balapan mobil barusan benar-benar dilakukan sepenuhnya oleh mobil buatan Shen Fei ini, maka dari awal sampai akhir Lei Butsi, bahkan dari awal sampai akhir sama sekali tidak menyentuh setir, maka mereka benar-benar tidak berani membayangkan mobil buatan Shen Fei ini pada akhirnya akan menyebabkan guncangan sebesar apa bagi seluruh industri mobil energi baru. Dibandingkan dengan mobil buatan Shen Fei ini, maka semua model mobil energi baru yang ada saat ini, yang selama ini mengklaim memiliki fitur mengemudi otonom akan dilumatkan habis-habisan. Tidak mungkin. Hal ini sama sekali tidak mungkin. Paling-paling juga ini seharusnya hanyalah
Sejenis fitur asisten mengemudi saja. Manuver-manuver itu sama sekali tidak mungkin dilakukan sendiri hanya oleh sebuah mobil. Bagaimana bisa teknologi semacam ini muncul sekarang? 10 tahun lagi pun belum tentu ada. Setelah Lin Jiancheng tersadar dari keterkejutannya, langsung berteriak ngeri. Dibandingkan dengan para direktur lain, dia paling mengerti soal ini. Betapa tidak masuk akalnya hal ini. Direktur Lin, Anda jangan terlalu panik. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita lihat saja lanjutannya, pasti akan tahu. Saat itu juga, seorang direktur lain menyipitkan mata dan angkat bicara. Mendengar perkataannya, Lin Jiancheng mengatupkan bibirnya rapat-rapat, lalu mengerutkan keningnya dalam-dalam, sambil menatap ke arah layar besar. Sementara para penonton biasa lainnya setelah terkejut sesaat, sudah sejak tadi menatap lekat ke sana. Terlihat di layar LED raksasa itu, tayangan balapan sudah dimulai. Setelah selesai memasang sabuk pengaman, Lei Busi bersandar dengan santai di kursi mobil, tanpa ada gerakan tambahan apapun. Dengan sangat cepat, lintasan lurus pun berakhir. Kamera beralih ke tikungan pertama. Saat ini, semua orang secara refleks menahan napas mereka. 0,6 detik berlalu dalam sekejap mata. Dan ketika gambaran dari 0,6 detik itu muncul kembali di benak semua orang, semuanya merasakan kulit kepala mereka merinding. Hawa dingin seketika menjalar dari telapak kaki semua orang, dan langsung naik hingga ke ubun-ubun. Kulit kepala sampai merinding. Kalau aku tidak salah lihat, dari awal sampai akhir, satu jari pun dari CEO Lei tidak menyentuh setir, kan? Adegan menikung tanpa mengurangi kecepatan yang menyilaukan mataku itu. Ternyata benar-benar dilakukan oleh mobil ini sendiri. Kalian semua ingat tidak? Ekspresi CEO Lei barusan? Rasanya CEO Lei juga ikut terkejut. Sialan, siapa yang tidak akan kaget coba? Aku belum pernah dengar ada mobil kemudi otomatis semengerikan ini. Komentar di ruang siaran langsung meledak, bagaikan air bah yang menjebol tanggul. Semua orang karena adegan ini terkejut sampai mulutnya ternganga. Dan ini masih belum berakhir. Dari satu tikungan ke tikungan lainnya, dari satu salipan ke salipan lainnya, mengganti gigi dengan tumit dan ujung kaki, mengerem di tikungan, mengambil ancang-ancang, mengayunkan ekor mobil lalu ngedrift, menggunakan FR untuk memindahkan bobot, memastikan bagian depan mobil bisa terangkat, membuka jalur untuk menyalip, melakukan setir balik dengan lincah untuk melakukan counter steer dalam jangkauan terkecil, sehingga bisa mengontrol keausan ban, lalu memanfaatkan inersia untuk ngedrift. Gerakan-gerakan teknis tingkat dewa yang bahkan pembalap profesional pun akan kesulitan melakukannya. Tapi tak terhitung penonton yang hanya bisa melihat sebuah mobil melakukan semuanya sendirian. Semakin lama ditonton, semua orang menjadi semakin ngeri. Terutama saat mencapai menit ke-10 detik ke-8. Suara pengingat merdu itu kembali terdengar. Ting-ting, terdeteksi ban dan motor sudah kelebihan beban. Diperkirakan setelah 8 menit 7 detik akan terjadi kerusakan. Komponen lain saat ini masih normal. Anda bisa mengemudi dengan tenang. Mendengar dua kalimat pengingat dari layar besar, semua orang tanpa sadar menelan ludah dua kali. Ternyata masalah pada ban dan motor sudah dari awal berada dalam jangkauan pemantauan mobil ini, bahkan akurat hingga ke detiknya. Maka dalam proses balapan pada dasarnya tidak akan mungkin terjadi risiko bahaya apapun. Aku angkat tangan. Benar-benar salut. Awalnya kupikir motor yang melaju melebihi 800 km per jam sudah menjadi batas kemampuan Bang Fei. Siapa sangka baru 3 hari. Kak Fei sekali lagi membuatku ternganga. Dari komputer, motor, sampai mobil energi baru. Sebenarnya batasan Kak Fei ada di mana sih? Aku tidak pernah menyangka ada orang yang bisa sehebat ini. Aku mau tanya, kalau sekarang aku baru rajin belajar, apa masih keburu? Untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat pesona dari pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya ada yang menebak kalau Kak Fei pasti sudah berumur 60 tahun. Menurutku, kalau Kak Fei tidak berumur 80 tahun, mana mungkin dia bisa melakukannya? Harus meneliti berbagai macam teknologi sepanjang hidupnya, baru bisa mencapai hasil seperti ini. Hampir 10 juta penonton di ruang siaran langsung berdiskusi dengan heboh dan tidak bisa berhenti sama sekali melihat mobil di layar besar itu yang masih dalam keadaan mengemudi otomatis sepenuhnya. Perasaan mereka tidak ada bedanya, seperti melihat Ultraman di dunia nyata dengan mata kepala sendiri, seperti melihat secercah cahaya, dan bukan hanya penonton biasa yang sangat terguncang, bahkan para petinggi di dunia bisnis yang sedang menonton siaran langsung juga memasang ekspresi kaku di sebuah villa pribadi di Shenzhen. Ren Guikun melihat semua yang ada di hadapannya, napasnya pun tanpa sadar menjadi lebih cepat. Belum lama ini, Huawei mereka juga baru saja merilis sebuah mobil energi baru milik Huawei, yaitu ZGS 9. Begitu mobil ini dirilis, langsung mengalahkan banyak mobil energi baru lainnya. Berkat fitur kemudi otomatisnya, mobil itu berhasil menjadi yang terdepan di industri mobil energi baru. Bagaimana ya bilangnya, ZGS 9 milik mereka itu bisa juga disebut kemudi otomatis? Dibandingkan dengan ini, itu benar-benar mainan anak-anak. Teringat kembali saat dia sendiri yang menyuruh Departemen SDM Huawei untuk menawarkan gaji tahunan 1.050 miliar kepada Shen Fei. Ren Qikun semakin merasa wajahnya memanas. Huawei harus menghabiskan lebih dari 200 miliar untuk biaya penelitian dan pengembangan, baru bisa dengan susah payah membuat mobil cerdas S9. Sedangkan mobil yang dibuat oleh Shen Fei seorang diri malah mampu mengalahkan model cerdas S9 milik mereka hingga hancur lebur. Nilai dari seorang Shen Fei saja sudah jauh melampaui sekelompok magister dan doktor yang dia rekrut dengan gaji tinggi. Entah berapa kali lipat, 1.050 miliar. Ren Qikun merasa bahwa ini bukan hanya sedang menamparkan wajah Shen Fei,
tetapi juga menamparkan wajahnya sendiri. Kian, kali ini kamu salah. Benar-benar salah besar. Sejak awal, ini sama sekali bukan sebuah aksi pemasaran dari Lei Busi, melainkan panggung solo milik Shen Fei sendiri. Kamulah yang terlalu meremehkan Shen Fei. Dia seorang diri sudah cukup untuk menandingi. Entah berapa banyak tim peneliti papan atas digabungkan. Negara Long bisa memiliki talenta seperti ini. Adalah keberuntungan bagi seluruh negeri dan rakyatnya. Setelah tersenyum pahit, wajah Ren Qi-kun seketika dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, apakah Shen Fei bisa bergabung dengan Huawei atau tidak? Di matanya sudah tidak penting lagi. Hal yang membuatnya merasa beruntung adalah Shen Fei orang negara Long. Sementara Jiang Qian yang berdiri di sampingnya, sudah sejak tadi tidak bisa mendengar sepatah kata pun dari Ren Qi-kun lagi. Saat ini dia menatap lekat ke layar, matanya penuh dengan binar bintang. Jelas sudah sepenuhnya menjadi penggemar perempuanku. Di layar besar, setelah rekaman video berdurasi lebih dari 10 menit selesai diputar, semua orang serentak kembali memusatkan pandangan pada mobil yang aku ciptakan. Tepuk tangan pertama terdengar di tengah suasana yang hening. Tepat setelah itu, seolah-olah telah memicu sebuah efek berantai. Hanya dalam sekejap, seluruh lokasi pun bergema oleh tepuk tangan. Melihat mobil itu, semua orang merasa bahwa era kejayaan milik mobil energi baru akan segera tiba. Namun tepat pada saat ini, dari dalam mobil yang banyak pecah dan motornya terbakar itu, tiba-tiba terdengar suara pengingat yang merdu. Ting-ting, di sini masih ada satu pesan suara. Pemilik dipersilakan untuk memeriksa. Otoritas untuk memeriksa pesan suara terlalu tinggi. Sekarang pesan akan diputar secara otomatis untuk pemilik. Suara yang tak terduga itu membuat semua orang tercengang. Tepat setelahnya, bahkan sebelum semua orang sempat bereaksi, sebuah suara pria yang berat dan penuh karisma terdengar dari dalam mobil. Direktur Lei, halo, saya Shen Fei. Anda pasti sudah pernah dengar. Saya hanya menjual produk, tidak menjual hak paten. Siapapun yang berhasil meneliti dan memahaminya, cukup berikan saya sedikit biaya royalti saja. Tetapi untuk mobil ini, yang saya sebut, mobil energi baru generasi pertama Dami SU Guang, saya bisa menjual sebagian hak patennya kepada Anda. Mau bagaimana lagi? Belakangan ini saya agak kekurangan uang. Jika Direktur Lei sudah memikirkannya, Anda bisa menggunakan tanda terima pesanan untuk menghubungi saya. Setelah beberapa kalimat itu selesai menggema, di seluruh alun-alun, lokasi kejadian langsung menjadi sunyi senyap. Sementara jutaan penonton, di ruang siaran langsung yang tersadar kembali, langsung menjadi gempar. Ya Tuhan, nakak sampai mati. Si penipu Fei ini masih punya malu nggak sih? Saya seringkali melakukan olahraga dalam ruangan tertutup. Saya ingin berada di suasana baru. ChatGPT memberitahu kepada saya, gerakan Di ruang siaran langsung yang tersadar kembali, langsung menjadi gempar. Ya Tuhan, nakak sampai mati. Si penipu Fei ini masih punya malu nggak sih? Kok bisa-bisanya si penipu Fei mengatakan kata-kata yang membuat semua orang geram seperti itu? Ngakak banget. Aku juga ngakak banget. Di dunia ini kalau ada orang yang kekurangan uang, itu masih bisa dipercaya. Tapi seorang pedagang licik sepertimu bilang kekurangan uang. Kamu sedang bercanda dengan siapa? Tunggu sebentar. Ini suara asli Kak Fei. Kenapa suaranya terdengar sangat muda? Hah, kakak ini benar-benar menyadarkan orang dari mimpi dengan satu kalimat. Mendengar suara ini, usianya mungkin hanya sekitar 20 tahunan, kan? Kalian jangan bercanda. Sekitar 20 tahun, jangan-jangan Kak Fei dari dalam kandungan ibunya sudah mulai melakukan penelitian. Kalau Kak Fei berumur 80 tahun aku masih bisa terima. Tapi kalau baru 20 tahun, bagaimana aku bisa hidup? Dibandingkan dengannya, bukankah aku ini pecundang sejati? Aku sepertinya sudah melihat trending topik nomor 1 hari ini. Peneliti jenius yang luar biasa ternyata baru berusia 20 tahun. Kak Fei di usia 20 tahun sudah menjadi mitra Lei Busi. Sedangkan aku di usia 20 tahun setiap hari hanya tahu bermain-main saja. Huhuhu, kalian jangan bicara lagi. Ibuku juga sedang menonton siaran langsungnya. Sekarang dia melihat siaran langsung sebentar, lalu melihatku sebentar. Tatapan matanya seolah ingin membunuhku. Sebuah pesan suara tidak sengaja membocorkan usia asliku. Semua orang tidak bisa menahan diri lagi. Sementara di pihak Lei Busi, dia tertawa terbahak-bahak sampai mulutnya hampir sobek sampai ke telinga. Perihal aku hanya menjual produk, bukan paten. Dia tentu saja tahu dengan jelas. Awalnya Lei Busi berencana untuk mengandalkanku terlebih dahulu, untuk merebut kendali mutlak atas perusahaan. Lalu dia sendiri yang akan memimpin model mobil custom yang aku buat untuknya. Siapa sangka aku malah langsung memberinya hadiah sebesar ini. Dengan bantuanku, Lei Busi percaya bahwa model Daimi SU Guang generasi pertama akan segera diproduksi secara massal. Saat ini beliau merasa nama Guang yang kuberikan benar-benar sangat cocok. Mobil ini adalah seberkas cahaya yang menerobos masuk ke dunia mobil energi baru. Dan aku bahkan lebih menjadi seberkas cahaya dalam kehidupan Lei Butu, menerangi beliau dan juga seluruh grup Daimi. Memikirkan hal ini, Lei Butu bergegas hendak menghubungiku. Tetapi tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar Lei Butu menoleh ke belakang dan melihat Lin Jiancheng sudah berjalan ke belakangnya. Pak Lei, selamat untuk Anda. Di wajah Lin Jiancheng tampak senyum masam. Juga masih tersisa sedikit rasa tidak percaya. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Lei Butu benar-benar hanya mengandalkanku seorang diri untuk mengalahkan seluruh departemen R dan D grup Daimi. Terlebih lagi, ini adalah kekalahan telak. Sama sekali tidak ada ketegangan. Kamu tidak perlu begitu putus asa. Yang mengalahkanmu bukanlah aku, melainkan pemuda jenius itu. Orang luar semua mengatakan separuh hidupku ini terlalu legendaris. Tetapi jika dibandingkan dengan pemuda jenius itu, aku merasa dialah legenda yang sebenarnya. Lei Butu menatap Lin Jiancheng.
mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya. Sementara Lin Jiancheng setelah mendengar perkataan Lei Butu itu, tertegun selama beberapa detik. Pak Lei, Anda salah paham. Saya tidak putus asa. Saya pantas kalah. Shen Fei memang sangat hebat. Begitu hebatnya sampai membuat hatiku bergetar. Tetapi pilihan Anda juga sangat mengagumkan. Baru sekarang saya mengerti. Anda bukan hanya pendiri Daimi, tetapi juga orang yang paling cocok untuk memimpin Daimi. Presiden Lei, tak disangka kita bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, Lin Jiancheng sedikit membungkuk ke arah Lei Busi, lalu hendak berbalik untuk pergi. Sementara Lei Busi menatap Lin dan akhirnya bertanya, apa rencana Anda selanjutnya? Lei Busi tidak berpura-pura murah hati dengan menahan Lin Jiancheng, karena sama seperti jika dia kalah, Lin Jiancheng juga tidak akan menahannya. Bagaimanapun, di dunia bisnis, mereka berdua adalah saingan, adalah kompetitor, tetapi dalam beberapa aspek, Lei Busi masih sangat mengagumi Lin Jiancheng. Setidaknya dalam bidang teknologi kendaraan energi baru, Lin Jiancheng masih jauh lebih hebat dari saya. S7 hanya kalah dari Shen Fei, bukan berarti kalah dari model kendaraan energi baru lainnya. Selanjutnya saya ingin kembali ke lembaga penelitian. Presiden Lei, Anda juga tahu, keluarga Lin kami di Yanjing juga memiliki sedikit pengaruh. Dulu saya sebenarnya selalu, belakangan ini, saya merasa penelitian benar-benar terlalu membosankan. Jadi saya tidak punya niat untuk melanjutkannya lagi. Shen Fei telah menunjukkan kepada saya, apa yang disebut penelitian sejati. Saya pikir sisa hidup saya, akan saya dedikasikan sepenuhnya untuk pekerjaan penelitian ini. Meskipun hanya bisa meneliti sedikit pencapaian, itu sudah cukup untuk membuat hidup ini tidak sia-sia. Lin Jiancheng berkata dengan ekspresi serius. Sepertinya sudah lama membuat keputusan di dalam hatinya. Mendengar itu, Lei Busi sedikit tertegun, menatap Lin Jiancheng. Untuk pertama kalinya, secercah kekaguman melintas di matanya. Semoga Anda beruntung. Haha, terima kasih, Presiden Lei. Lain kali jika ada kesempatan, kuharap kita masih bisa duduk bersama untuk minum teh. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Lin Jiancheng tidak lagi memiliki penyesalan terhadap apapun yang ada di hadapannya. Dia berbalik dan melambaikan tangan pada Lei Butz, lalu pergi meninggalkan lokasi dengan gagah. Sementara Lei Butz menatap punggung, Lin Jiancheng yang perlahan menjauh, mengerucutkan bibirnya, pada akhirnya tidak tahan untuk bergumam pelan. Setiap orang yang melakukan penelitian, layak dihormati dan dikagumi, tetapi sebagian besar orang akan menghabiskan seluruh hidupnya tanpa nama. Sangat sedikit orang yang bisa seperti Shen Fei, terus-menerus menghasilkan pencapaian besar. Jiancheng, kuharap kamu dalam perjalanan penelitian jangka panjang ke depannya, bisa menjaga mentalitas yang stabil. Bagaimanapun juga, monster jenius seperti Shen Fei, di dunia ini hanya ada satu. Seiring dengan kepergian Lin Jiancheng, dan desah kekaguman Lei Butz, acara peluncuran grup Dami kali ini, juga berakhir dengan sukses. Sementara nama Shen Fei, sekali lagi mendominasi, trending topik di berbagai platform besar, rubrik berita utama dan halaman depan surat kabar. Semuanya didominasi oleh model mobil energi baru bernama Kuang. Sepenuhnya, mobil energi baru. Semua orang pernah melihatnya. Mobil energi baru dengan asisten kemudi otomatis. Semua orang juga pernah melihatnya. Tetapi mobil energi baru, dengan kecerdasan swakemudi penuh, tidak ada yang berani memimpikannya. Karena itu, banyak orang yang belum pernah menonton siaran langsung acara peluncuran di lokasi. Setelah melihat video balapan mobil, di alun-alun Beisan langsung sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam konteks sains dan teknologi modern yang telah berkembang sampai sejauh ini, ternyata pengangguran pertama bukanlah seorang petani, melainkan seorang pembalap. Sebuah profesi yang dilihat dari sisi manapun, sepertinya tidak akan pernah ada kata menganggur. Dan seiring dengan opini publik di internet yang semakin meledak, aku akhirnya berhasil menarik perhatian dari beberapa orang. Distrik militer nomor 1, Mado, sebagai pangkalan militer penting yang masuk dalam 10 besar nasional. Tempat ini, hal yang paling hebat bukanlah kekuatan tempur militernya, melainkan kemampuan penelitian dan pengembangan industri militer yang terdepan di seluruh negeri. Di sini, terdapat pangkalan penelitian industri militer terbesar di seluruh negeri. Tak terhitung talenta penelitian tingkat atas di dalam negeri. Semuanya berkumpul di sini. Saat ini, di salah satu sudut, di dalam distrik militer yang luas itu, seorang pria tua dengan rambut beruban, yang tanpa marah pun tetap memancarkan aura wibawa, sedang melihat video di ponselnya, tak bisa menahan diri untuk mendorong kembali kacamata bacanya di pangkal hidungnya. Generasi muda memang luar biasa, tak disangka negara naga kita memiliki seorang pemuda berbakat yang begitu luar biasa. Sayang sekali arah penelitiannya, sepertinya lebih condong ke bidang sipil. Kalau begitu, bakatnya jadi sedikit tersia-siakan. Pria tua bernama Chen Zhenmin itu berkata dengan penuh penyesalan. Tepat setelah itu, dia mengangkat tangan dan menekan dengan ringan sebuah tombol di atas meja. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda dengan postur tubuh tegap mengetuk pintu dan masuk. Guru, Anda mencari saya? Xiao Ma, coba kamu cari cara untuk menghubungi pemuda bernama Shen Fei ini. Saya ingin mengundangnya untuk bekerja di pangkalan penelitian kita. Chen Zhenmin menatap murid kesayangannya. Ma Hongyi lalu berkata, sebagai kepala pangkalan penelitian, Chen Zhendan memiliki banyak sekali murid. Dan di antara semua muridnya, Ma Hongyi, baik dari segi bakat maupun pemahamannya, sudah cukup untuk masuk ke dalam 5 besar. Oleh karena itu, Chen Zhendan terhadapnya selalu bersikap sangat ramah. Hanya saja setelah mendengar perkataan Chen Zhendan, Ma Hongyi tidak bisa menahan keraguannya. Prof. Ma Hongyi tidak bisa menahan keraguannya. Prof, saya pernah mendengar tentang Shen Fei ini. Akhir-akhir ini, berita tentangnya di internet.
bisa dibilang sangat heboh di mana-mana. Tapi menyuruhnya langsung masuk ke pangkalan penelitian kita. Bukankah itu agak melanggar prosedur? Tempat kita ini merekrut para peneliti jenius tingkat atas, yang berasal dari akademi militer dan lembaga penelitian besar. Di antaranya, lebih dari separuh setidaknya sudah melakukan penelitian industri militer selama 5 tahun. Sedangkan hal-hal yang diteliti oleh Shen Fei, semuanya adalah produk sipil. Menyuruhnya datang ke pangkalan penelitian kita. Saya khawatir dia tidak akan mengerti apa-apa. Ma Hongyi memberanikan diri untuk mengungkapkan pikirannya. Orang biasa yang menerima perintah dari Chen Zhendan hanya bisa melaksanakannya saja, sama sekali tidak berani meragukannya sedikit pun. Jika tidak, sudah pasti akan dimarahi oleh Chen Zhendan habis-habisan. Bagaimanapun juga, pria yang sekarang terlihat cukup ramah ini, sebenarnya Chen Zhendan terkenal pemarah. Tidak sedikit peneliti yang baru masuk pernah dimarahinya sampai menangis. Tetapi Ma Hongyi berani berkata seperti itu, tentu saja karena dia tahu bahwa sikap Chen Zhendan terhadapnya sangat berbeda dengan yang lain. Benar saja, setelah Chen Zhendan mendengarnya, dia hanya tertawa lalu berkata, aku hanya ingin membiarkan Shen Fei datang untuk mencoba. Bukan berarti aku akan langsung menerimanya sebagai anggota resmi pangkalan penelitian. Bagaimanapun juga, produk sipil dan industri militer juga sangat berbeda jauh. Apakah dia di bidang militer bisa menunjukkan bakatnya yang luar biasa atau tidak? Sepertinya masih harus membiarkan waktu yang menjawabnya sendiri. Baiklah, kau pergi hubungi dia dulu. Chen Zhendan melambaikan tangannya dan berkata. Ma Hongyi yang mendengar itu pun dengan patuh mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Tetapi tepat saat tangannya baru saja menyentuh gagang pintu, suara Chen Zhendan tiba-tiba terdengar lagi. Oh iya, apa Qin Oan sudah menyelesaikan eksperimennya? Begitu mendengar dua kata Qin Oan, sorot mata Ma Hongyi langsung memancarkan sedikit kekaguman. Setelah itu dia buru-buru mengangguk dan menjawab, benar, Pak Guru, Nona Qin telah menyelesaikan penelitian tentang material paduan super keras tipe TZ. Meskipun eksperimen Nona Qin kali ini terputus-putus dan berlangsung selama 2 tahun, tetapi terobosan yang dia buat kali ini akan membawa tank tempur darat kita sebuah peningkatan yang bersejarah. Dengan adanya paduan super keras ini, kekuatan tempur tank darat kita setidaknya akan meningkat lebih dari 2 tingkat. Nona Qin barulah jenius yang sebenarnya. Dalam perkataan Ma Hongyi, sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya. Sikapnya itu seolah-olah, jika dibandingkan dengan Qin Oan, Shen Fei sama sekali tidak ada apa-apanya. Dulu saat dia belajar dariku, hanya dalam waktu 2,5 tahun, sudah diangkat menjadi dosen di pusat penelitian kita. Xiao Ma, kalian juga harus berusaha. Baik, kami pasti tidak akan mengecewakan harapan Bapak. Baik, kamu hubungi pihak Shen Fei dulu. Setelah berhasil dihubungi, beritahu semua orang untuk berkumpul di aula nomor 1. Suruh Qin Ying juga datang. Baik, Pak, saya akan segera mengaturnya. Begitu mendengar bisa langsung bertemu dengan Qin Ying, Ma Hongyi pun langsung menjadi bersemangat. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya, meninggalkan kantor Chen Zhenmin. Sementara itu, setelah Ma Hongyi pergi, Chen Zhenmin kembali memusatkan perhatiannya pada ponsel di depannya, melihat mobil energi baru dengan sistem kemudi otonom penuh buatanku yang melaju kencang di layar. Dia pun bergumam, aku tidak tahu apakah ini program bawaan yang sudah diatur atau sistem pengenalan jalan yang cerdas. Kalau yang kedua, maka mungkin ini bisa diterapkan dalam operasi militer. Dengan begitu, akan meningkatkan secara signifikan efisiensi pertempuran khusus. Tetapi dengan tingkat teknologi saat ini, untuk memproduksi massal sistem seperti ini, sepertinya sangat sulit. Shen Fei pasti juga menelitinya sangat lama, baru bisa membuat satu set seperti ini. Di sisi lain, aku masih belum tahu kalau aku sudah masuk ke dalam radar Chen Zhenmin, seorang tokoh besar di industri militer. Setelah mengirimkan kepada Lei Bas beberapa dokumen teknis inti dari mobil buang ini, aku pun keluar dari bengkel, berniat untuk beristirahat dengan baik selama beberapa hari. Dalam ingatan tubuh lama yang menyatu denganku, selain bengkel ini, sepertinya masih ada satu rumah lagi di pusat kota. Jadi aku berencana masuk ke dalam kota, pulang ke rumah untuk tinggal selama 2 hari. Meskipun di bengkel juga ada ruang istirahat, tetapi menurutku, pekerjaan dan kehidupan pribadi memang seharusnya dipisahkan. Lagi pula, biasanya di sini, bahkan bayangan orang pun tidak kulihat. Kalau terus begini, sepertinya kemampuan komunikasiku juga akan menurun. Melangkah keluar dari toko fabrikasi, menyambut sinar matahari sore yang hangat, aku tidak bisa menahan diri untuk meregangkan badan dengan lega. Mengenai toko fabrikasi, rencana awalku adalah libur 2 hari dulu baru menerima pesanan, atau menunggu pesanan yang lebih cocok baru menerimanya. Setelah berhasil membuka tahap ketiga dari fabrikasi militer tingkat atas, tentu saja aku juga ingin menantang diriku di tingkat yang lebih tinggi. Hufet, untuk sementara, diputuskan begitu saja. Sekarang, berangkat ke pusat kota, aku menghela napas pelan, lalu mengendarai mobil Jetta bekas dan rongsokanku dengan santai dan perlahan melaju ke arah pusat kota. Di saat yang sama, di sisi lain, di area pangkalan penelitian milik distrik militer 1 Modu, Chen Zhendan sedang melangkah lebar menuju aula konferensi. Bahkan sebelum sempat mendekat, Chen Zhendan sudah mendengar serangkaian tangisan dan jeritan pilu terdengar dari dalam. Kak Oan, jangan pukul lagi. Aku mengaku kalah. Memangnya tidak boleh? Nona Qin, sekarang Anda sudah menjadi dosen. Tidak bisa menindas orang seperti ini, kan? Kalau dipukul lagi, nanti bisa benar-benar rusak. Mendengar suara-suara itu, setelah berkata begitu, terancam dan mempercepat langkahnya sedikit. Saat dia tiba di depan pintu ruang rapat, dia kebetulan melihat sesosok tubuh yang indah menendang seseorang hingga terpental keluar. Kaki jenjang dan lurus di balik celana pipa lebar itu terlihat seksi sekaligus penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Terancam dan melihat lebih saksama, dan melihat selain orang yang baru saja ditendang oleh Tan Oan, ada 4 atau 5 orang lain yang juga tergeletak di lantai.
bahkan tidak sanggup untuk bangkit. Jelas sekali mereka sudah dihajar habis-habisan oleh Tan Oan. Dan saat ini Tan Oan masih belum menyadari kalau Tran Chan sudah datang di belakangnya. Dia melirik beberapa orang yang tergeletak di lantai, lalu mengibaskan tangannya, bersedekap dada dan berkata, "Hei, kalian lemah sekali. Ya, sudah kubilang. Selain melakukan penelitian, kalian juga harus rajin melatih fisik. Kenapa setelah 2 tahun berlalu, kalian masih selemah ini?" Suara Tan Oan yang nyaring menggema di seluruh ruang rapat yang luas. Bukan hanya beberapa orang yang tergeletak di lantai, tetapi bahkan kerumunan orang yang menonton pun tampak ingin menangis tetapi tidak bisa. Juga tidak bisa menahan sudut mata mereka berkedut hebat. "Kak Oan, bukannya kami tidak berlatih? Setiap hari kami lari lintas alam 20 km, selama 2 tahun penuh tanpa libur sehari pun. Tapi kalau bertarung dengan kakak, mana mungkin kami bisa menang? Bahkan anggota dari tim pasukan khusus saja. Kalau melihat kakak harus jalan memutar, apa yang bisa kami lakukan? Sudahlah, lupakan saja. Kak Oan mau bunuh atau potong kami, silakan saja. Kami lebih memilih mati berdiri." Beberapa orang itu menyahut satu persatu. Wajah mereka semua penuh dengan rasa sedih. Tan Oan melihat keadaan mereka dan sedikit tertegun. Segera setelah itu, dia membunyikan buku-buku jarinya, lalu mendekati mereka selangkah demi selangkah. "Oke, punya nyali juga. Nah, kalimat seperti ini baru terdengar jantan. Kakak di sini akan meladeni kalian." Sambil berkata, sepasang kaki jenjang Tan Oan yang panjangnya lebih dari 1 meter sudah mengangkat seluruh tubuhnya. Tapi tepat pada saat itu, Chen Zhendan akhirnya tidak tahan lagi melihatnya. "Uhuk, Tan Oan sudah keterlaluan menindas kami. Kami semua ini adalah para peneliti industri militer terbaik di negara ini. Tapi dia malah memaksa kami untuk melatih fisik dan semacamnya. Bukankah ini sama saja dengan menyiksa orang?" Kami untuk melatih fisik dan semacamnya. Bukankah ini sama saja dengan menyiksa orang? Kemarin begitu mendengar kabar dia kembali, saya sampai mimpi buruk. Padahal penelitian tabung trioda sudah mulai ada titik terang. Siapa sangka gara-gara ditakuti begitu, semuanya jadi buyar. Tuan Chen, tolong bela kami. Bela kami, Tuan." Sekelompok orang itu berhamburan ke sisi Chen Zhendan dengan ingus dan air mata bercucuran. Tidak ada lagi sisa-sisa wibawa dari para talenta terbaik industri militer. Sudah. Tan Oan juga melakukannya demi kebaikan kalian. Tanpa kondisi fisik yang baik, kalian juga tidak akan bisa melakukan penelitian jangka panjang. Cepat kembali ke tempat duduk kalian semua. Hari ini, saya ada urusan penting yang perlu dibicarakan dengan kalian. Saat mengakhiri kalimatnya, suara Tran Chan menjadi jauh lebih serius. Orang-orang yang hadir mendengarnya. Seketika raut wajah mereka berubah. Semua menarik kembali senyum di bibir mereka. Satu persatu kembali ke tempat duduk masing-masing. Hanya Tan Oan yang masih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan santai menarik sebuah kursi lalu duduk. Tran Chan melirik Tan Oan, lalu melangkah ke tengah ruang rapat. Berjalan ke sisi layar monitor, lalu mengunggah sebuah video ke sistem. Segera setelah itu, beliau berbalik menatap semua orang lalu berkata, "Semuanya, tonton dulu video ini." Begitu perkataan Tran Chan selesai, puluhan orang di ruang rapat, semuanya serempak mengarahkan pandangan mereka ketika melihat di layar, sebuah mobil, tanpa perlu dikendalikan oleh siapapun, melaju sepenuhnya otomatis dengan kecerdasan buatan, melakukan berbagai macam teknik mengemudi berkesulitan tinggi, dan pada akhirnya meninggalkan sekelompok mobil super, jauh di belakang. Bahkan para talenta industri militer papan atas yang hadir di sini, di wajah mereka pun tak ayal menunjukkan sedikit keterkejutan, sementara Tan Oan yang duduk di samping setelah selesai menonton, juga mau tidak mau sedikit menyipitkan matanya yang indah. Setelah video selesai diputar, dia langsung tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, Tran Chan perlahan melangkah ke kursi pimpinan. Beliau mengangkat matanya, memandang semua orang di bawah, lalu berbicara dengan nada penuh wibawa. "Apa yang terjadi di dalam video ini baru saja berlangsung beberapa jam yang lalu. Ini adalah rekaman dari konferensi pers sebuah perusahaan teknologi terkemuka di dalam negeri. Saya rasa di antara kalian di sini pasti ada yang, tetapi mungkin ada juga yang belum pernah mendengarnya. Sekarang, katakan." Lalu mulai berdiskusi dengan suara pelan. Sementara Qin Oan yang duduk di barisan depan, saat ini sedikit menyipitkan matanya. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Di dalam ruang rapat, setelah semua orang berdiskusi sejenak, mulailah ada orang yang berdiri dan berkata kepada Chen Zhenmin, "Tuan Chen tua, menurut saya fungsi kemudi otomatis sepenuhnya dengan kecerdasan buatan itu yang ada di video memang cukup hebat. Tetapi hanya sedikit, lebih spesifiknya, efek visualnya sangat kuat, tetapi kepraktisannya tidak tinggi. Dilihat dari sudut pandang sipil, teknologi ini memang bisa membuat pengalaman berkendara manusia mencapai batas maksimalnya. Tetapi mobil tanpa pengemudi seperti ini tidak akan diizinkan oleh hukum. Jika grup Damat ingin meluncurkan dan menjual mobil ini di pasaran, maka fungsi balap berkecepatan tinggi ini pasti tidak akan lolos uji kelayakan. Tetapi dari segi teknis, saya pribadi sangat mengapresiasi Shen Fei. Dia dalam bidang kecerdasan buatan, sepertinya memiliki bakat alami. Huang Yi tadi sempat menyebutkan kepada saya, katanya Anda sepertinya berniat membawa Shen Fei masuk ke pangkalan industri militer kita untuk belajar. Menurut saya, jika dia belajar selama beberapa waktu, pengetahuan dan keterampilan industri militer, mungkin dia benar-benar bisa membantu bidang kecerdasan buatan militer kita untuk maju selangkah lagi. Seorang pemuda berkacamata berbingkai perak berbicara tanpa henti. Setelah mendengar perkataannya, banyak orang di ruang rapat yang mengangguk setuju. Sementara Chen Zhenmin mengangkat kepalanya dan menatap pemuda itu. Lalu tiba-tiba bertanya, "Suting, bagaimana jika diubah untuk tujuan militer?" Militer." Pemuda bernama Suting itu sedikit tertegun mendengarnya. Segera setelah itu, dia bertemu tatapan tajam Tran Chan lalu tanpa sadar menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Tran, Anda jangan menguji saya lagi.
Poin ini masih bisa saya pikirkan. Menurut saya, teknologi ini pada saat ini, untuk sementara masih belum bisa diterapkan dalam industri militer, dalam proses operasi militer, jika ada fungsi mengemudi otomatis. Memang benar bisa meringankan beban tempur sampai tingkat tertentu. Tapi sepintar apapun itu, pada akhirnya itu hanyalah tumpukan komponen dingin. Sama sekali tidak bisa menghadapi perubahan medan perang yang cepat. Untuk membuat penilaian yang paling akurat, ambil contoh sederhana, sistem mengemudi pintar, hanya tahu menganalisis kondisi permukaan jalan saat ini. Sama seperti yang baru saja kita lihat di dalam video tadi, untuk menikung dengan kecepatan tercepat, sistem itu selalu memilih rute yang paling akurat, paling optimal, dan yang paling merupakan jalan pintas. Penilaian semacam ini juga merupakan cara penilaian yang paling dasar dan paling penting dari sistem mengemudi pintar. Tetapi di medan perang, dekat belum tentu bagus, juga belum tentu aman. Jika benar-benar menerapkan sistem mengemudi pintar semacam ini ke dalam industri militer, maka kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahan fatal. Suara suding pun terdengar kalimat demi kalimat di ruang rapat. Kali ini, suara dukungan terdengar jauh lebih keras. Tidak sedikit peneliti wanita bahkan menatap Suding, pria yang gagah dan tampan itu, dengan tatapan penuh kekaguman. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah suara yang sangat sumbang dan tidak selaras tiba-tiba terdengar. Suding mengakui kalau orang yang bernama Senfei itu hebat. Memangnya sesulit itu, ya? Kalian semua sangat sombong dan angkuh, meremehkan hasil penelitian orang lain. Tapi kalau giliran kalian, apa kalian bisa menciptakan sistem kemudi cerdas seperti itu? Suara yang penuh sindiran itu, tak ubahnya seperti sebuah tamparan yang mendarat telak di wajah Suding dan sekelompok orang lainnya. Tetapi ketika mereka menoleh untuk melihat ke arah sumber suara itu, mereka semua langsung terdiam. Kak Oan, aku tidak bermaksud meremehkan Senfei. Aku hanya membahasnya sesuai fakta. Soal sistem kemudi cerdas seperti ini, aku belum pernah menelitinya, jadi aku juga tidak tahu apakah aku bisa menciptakannya atau tidak. Suding mencoba memberanikan diri untuk berbicara. Mendengar itu, Qin Oan seketika memutar bola matanya. Setelah itu dia menoleh ke arah Chen Zhenmin dan berkata, Tuan Chen, Anda lihat saja betapa munafiknya mereka semua. Penelitian militer memang dalam beberapa aspek, lewat mulut mereka malah menjadi hanya membahas sesuai fakta. Bahkan rasa hormat paling mendasar untuk teknologi pun tidak ada. Menurutku, Tuan Chen, Anda sebenarnya tidak perlu mengumpulkan orang sebanyak ini. Kurung saja masing-masing di ruangan kecil. Biarkan mereka meneliti dengan tenang. Pasti tidak akan menjadi sombong seperti ini. Satu kalimat dari Qin Oan sudah cukup untuk membungkam mereka. Suding, Ma Hongyi, dan yang lainnya, mendengarnya dengan sudut mata yang berkedut. Kalau saja yang dibahas adalah kekuatan tempur pasukan khusus, mereka pasti akan membalas dengan beberapa patah kata. Tetapi sekarang, mereka hanya bisa menundukkan kepala, berpura-pura tidak mendengar apapun, atau menatap Chen Zhenmin dengan memelas, berharap dia akan membela mereka. Tapi dengan sangat cepat, harapan terakhir mereka ini pun padam. Perkataan Qin Ying meskipun agak terlalu belak-belakan, tapi bukan berarti tidak ada benarnya. Menilai sistem kemudi cerdas milik Senfei secara khusus, itu memang produk yang melampaui zamannya. Bagaimana hasilmu menghubunginya? Setelah selesai berbicara, Chen Zhenmin tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, tanpa diduga menoleh ke arah. Selamat pagi teman-teman sekalian. Balik lagi bersama aku Brando di channel Wida Basudara. Dan kita akan kembali bermain Bagaimana hasilmu menghubunginya? Setelah selesai berbicara, Chen Zhenmin tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, tanpa diduga menoleh ke arah Ma Hongyi yang duduk tidak jauh darinya. Ma Hongyi yang mendengar itu sedikit tertegun. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Lalu dengan ekspresi agak kehabisan kata-kata, dia berkata, Pak, saya melalui pihak resmi platform Livestream Lucia, meminta nomor telepon kontak yang didaftarkan Senfei di platform tersebut. Saya menggunakan nomor resmi kantor penerimaan mahasiswa untuk meneleponnya 2 kali, tetapi semuanya ditolak. Setelah itu saya juga mengiriminya pesan, tetapi sampai sekarang dia masih belum membalas saya. Chen Zhenmin yang mendengar itu lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk menunda masalah ini untuk sementara. Sementara Qin Ying yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk melirik Ma Hongyi sekilas. Dia langsung bisa mendengar dari perkataannya. Qin Ying sudah mendengar semuanya. Baiklah, soal Senfei, kita tunggu saja balasan darinya dulu. Saya yakin selama dia tertarik dengan penelitian ilmiah, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Selanjutnya, kita akan memulai isi rapat yang sesungguhnya. Saat ini, Chen Zhenmin perlahan angkat bicara. Semua orang di ruang rapat yang mendengar itu langsung duduk dengan tegap. Ternyata semua hal tadi masih bukan tujuan sebenarnya dari rapat kali ini. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, terlihat Chen Zhenmin mengambil kapur. Di papan tulis di ruang rapat, tertulis sebaris huruf besar, membahas beberapa terobosan yang harus dimiliki oleh pesawat tempur strategis modern. Saat Chen Zhendan memimpin Qin Ying bersama sekelompok talenta industri militer terkemuka di negara itu, mulai membahas topik pesawat tempur strategis. Di gedung markas besar Sunsong di Shenzhen, raksasa nomor 1 di industri kurir domestik, CEO Sunsong, juga sedang pusing karena masalah pesawat. Direktur Wang, apa kita masih akan melanjutkan penelitian? Terkirim di hari yang sama. Slogannya terdengar sangat hebat, tetapi hasilnya sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Keenam penelitian semuanya gagal, entah daya tahan terbangnya tidak cukup, atau kapasitas angkutnya terlalu biasa, atau kedua aspek pertama sudah tercapai, tetapi stabilitasnya terlalu buruk. Singkatnya, selama lebih dari setahun ini, Sunsong tidak tahu sudah berapa banyak uang yang dibakar, dan meledakkan berapa banyak pesawat uji coba. Situasi saat ini adalah Sunsong maupun Wang Wei sedang terpojok, maju selangkah akan langsung ditembak jatuh.
diam di tempat akan mati tercekik oleh zona beracun. Patua Liang, aku tahu betul apa yang kamu khawatirkan. Tapi kalau kita tidak melanjutkannya, bukankah uang yang sudah kita investasikan sebelumnya akan sia-sia begitu saja? Selain itu, aku, Wang Wei, selama ini bekerja, selalu menepati janji. Aku sudah terlanjur sesumbar. Kalau sekarang tiba-tiba diam saja, bagaimana nanti orang akan memandang Sun Tong? Bagaimana mereka akan memandangku? Wang Wei, setelah berpikir sejenak, Wang Wei menggertakkan giginya dan berkata, jelas terlihat bahwa berapapun uang yang harus dikeluarkan, dia harus bertanggung jawab atas perkataannya. Sementara asisten Parubaya di sampingnya, mendengar perkataan Wang Wei, kedua kakinya langsung gemetar. Direktur Wang, mohon pertimbangkan lagi. Beberapa tahun ini Sun Tong memang menghasilkan uang, tapi tidak akan sanggup menahan cara seperti ini. Patua Liang, tunggu, kamu tidak perlu bicara lagi. Ucapan asisten Parubaya itu belum selesai. Sudah dihentikan oleh Wang Wei dengan mengangkat tangannya. Melihat itu, asisten Parubaya itu sedikit tertegun, lalu menatap Wang Wei dengan penuh keraguan. Dan saat ini Wang Wei sedang mengangkat kepalanya, menatap lurus ke depan. Tatapan matanya yang tadinya suram, tiba-tiba berbinar. Asisten Parubaya itu mengikuti arah pandangan Wang Wei, dan melihat ke sana. Seketika itu juga jakunnya bergerak dan dia menelan ludah. Terlihat di layar di depan, ada sebuah gambar yang berhenti. Dan tokoh utama dalam gambar itu adalah Lei Bas dan sebuah mobil. Direktur Wang, Anda bukannya ingin, benar, Patua Liang, kalau Shen Fei saja bisa menciptakan sebuah model mobil energi baru yang melampaui zaman, maka membuat sebuah UAV yang memenuhi persyaratan kita, kurasa itu bukan hal yang terlalu sulit. Hah, kepalaku ini, kenapa baru terpikirkan sekarang? Seharusnya sejak awal aku tahu. Grup Dami mengadakan konferensi pers mobil di alun-alun Beisan. Aku sudah seharusnya memikirkannya. Wang Wei menghela napas, sambil tidak bisa menahan diri untuk memukul keras pahanya sendiri. Segera setelah itu, dia membuka laptop di atas meja, lalu langsung membuat pesanan untukku. Sementara asisten Parubaya di sampingnya yang melihat itu, ragu-ragu sejenak, lalu tetap tidak bisa menahan diri untuk angkat bicara. Direktur Wang, reputasi Shen Fei juga tidak terlalu baik. Mendengar itu, Wang Wei sedikit tertegun, tapi kemudian tertawa sambil membuat pesanan. Liang tua, maksudmu julukan itu, juragan licik milik Shen Fei itu, ya? Hahaha, asalkan dia benar-benar bisa membuatkan UAV untukku. Bahkan jika dia tidak mengisi bensin untuk UAV-nya, aku akan menerimanya juga. Paling-paling hanya setangki bensin. Memangnya berapa harganya? Sambil berbicara, Wang Wei juga baru saja selesai membuat pesanan. Segera setelah itu, dia bersandar di kursi direkturnya, menghela napas lega, seolah-olah akhirnya bisa melepaskan beban di hatinya. Sementara asisten Parubaya yang mendengar itu, tanpa sadar masih mengerutkan keningnya dan berkata, Direktur Wang, saya tidak mengkhawatirkan hal itu. Maksud saya, Shen Fei terlalu muda. Menurut rekaman pesan suara, di alun-alun Beisan, semua orang menebak Shen Fei. Mungkin usianya hanya sekitar 20 tahun. Di usianya yang begitu muda bisa menciptakan mobil energi baru seperti itu sudah cukup membuat semua orang angkat jempol. Tetapi seorang jenius pun ada kalanya kehabisan ide. Shen Fei hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa mengurus bidang teknologi, mobil energi baru, sekaligus juga memahami teknik pembuatan UAV? Terlebih lagi, UAV yang ingin kita buat, memiliki parameter yang belum pernah ada di pasaran. Tidak berlebihan jika dikatakan satu-satunya di seluruh dunia. Apa Shen Fei benar-benar bisa melakukannya? Asisten Parubaya itu mengutarakan satu persatu poin yang dia khawatirkan. Wang Wei terdiam selama beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya keluar ke langit biru dan awan putih di luar jendela sambil berkata, Pak Liang, saya tahu masalah ini sangat sulit. Kalau tidak, kita tidak akan gagal berkali-kali seperti ini. Tapi sekarang, apa Anda punya cara yang lebih baik? Begitu Wang Wei selesai berbicara, kali ini giliran asisten Parubaya itu yang terdiam. Sesaat kemudian, asisten Parubaya itu menenangkan diri lalu berkata, Direktur Wang, mungkin pilihan Bapak sudah benar. Tapi apakah Shen Fei akan menerima pesanan kita? Sekarang, jumlah orang di internet yang ingin mencarinya untuk memesan, pasti sudah sangat banyak sekali. Mendengar asisten Parubaya itu berkata demikian, Wang Wei malah melambaikan tangannya dengan sangat percaya diri. Tidak masalah, tadi saya sudah lihat, saat ini pesanan termahal di bengkel kreasi Shen Fei hanya sekitar 70 miliar saja. Sedangkan saya menawarkan harga pada Shen Fei sebesar 4.200 miliar. Bukankah Anda bilang Shen Fei itu mata duitan? Kalau begitu, dia pasti akan menerima pesanan saya, ucap Wang Wei dengan penuh percaya diri. Asisten Parubaya itu mendengarnya dan secara refleks mengangguk dan berkata, oh, begitu rupanya. Kalau begitu, baguslah. Tunggu dulu, Tuan Wang, berapa harganya? 420 miliar. Tuan Wang, Anda yakin tidak kelebihan mengetik satu angka 0, mengubah 42 miliar menjadi 420 miliar? Setelah sadar dari keterkejutannya, asisten Parubaya itu langsung tidak bisa tenang lagi. Perlu diketahui bahwa yang ingin mereka buat hanyalah UAV berukuran kecil, bukan pesawat penumpang berukuran besar. Pengen punya penghasilan dari sosial media, tapi kamu nggak punya kamera, nggak punya mikrofon, nggak mau tampilin muka, Hanyalah UAV berukuran kecil, bukan pesawat penumpang berukuran besar. Biaya penelitian dan pengembangannya memang sangat tinggi, tetapi biaya pembuatannya paling tinggi juga hanya beberapa puluh miliar. 420 miliar itu sudah cukup untuk membuat sebuah pesawat penumpang sipil berukuran sedang. Selain itu, asisten Parubaya ini juga pernah mendengar tentang prinsip Shen Fei, yaitu hanya menjual produk, bukan menjual paten. Semakin memikirkan kesepakatan ini, asisten Parubaya itu semakin merasa sangat rugi. Sudahlah, Paman Liang, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Mencari uang pada dasarnya adalah untuk dihabiskan. Selama Shen Fei bisa membuatkan UAV,
Untuk kita, maka uang sebanyak itu sepadan. Meskipun satu UAV seperti ini mungkin masih belum cukup untuk kita membangun sistem transportasi dengan UAV. Tetapi selama Shen Fei berhasil, tinggal membeli beberapa unit lagi darinya, kan? Selama itu adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, maka itu semua bukan masalah. Ucap Wang Wei dengan ekspresi yang sangat kaya. Mendengar itu, asisten parubaya itu hanya bisa mengedutkan sudut matanya sambil mengangguk, tapi dia benar-benar merasa perlu untuk menyelidiki di mana keberadaanku. Sebaiknya mengirim beberapa orang untuk mengikutiku juga. Kalau tidak, dia benar-benar takut aku akan kabur membawa uangnya. Lagi pula, di internet semua orang sedang berspekulasi bahwa pedagang licik sepertiku mungkin saja suatu hari nanti setelah menerima satu pesanan, ia akan kabur dengan uangnya. Asisten parubaya itu merasa 4,2 triliun sudah cukup menggoda. Platform siaran langsung Husa, toko perakitan. Sejak konferensi pers mobil dummy berakhir, ruang siaran langsung yang mempromosikan toko perakitanku tidak pernah beranjak dari posisi nomor 1 di halaman utama. Banyak sekali netizen yang datang karena reputasinya. Mereka semua ingin melihat pesanan di siaran langsungku. Sudah segila apa? Dan ketika pesanan Wang Wei muncul seperti kuda hitam, dengan kokoh menduduki tahta, pesanan dengan nilai tertinggi. Sialan, aku tidak salah lihat, kan? 4,2 triliun. Grup Sun Song memesan 4,2 triliun untuk Kak Fei. Kap uangku memang ganas. Tuh 4,2 triliun uang asli. Ya, bukan 4,2 triliun koin game. Jangan dibahas lagi. Bahkan 4,2 triliun koin game pun, seumur hidupku aku belum pernah melihatnya. Tiba-tiba jadi merasa Tuan Lei pelit sekali. Lihat tuh Tuan Wang, sekali bertindak langsung triliunan. Awalnya aku bermimpi pun tidak menyangka komputer seharga 350 juta per unit itu adalah saat aku paling dekat dengan produk Kak Fei. Ku dengar set yang dirakit Kak Fei untuk ASI. Sekarang dia bahkan tidak berani memakainya untuk main game lagi. Tapi dipajang di ruang siaran langsungnya. Iri banget sama ASI. Iri juga sama Xiao Mei. Aku menyesal setengah mati. Ngomong-ngomong, Tuan Wang menghabiskan 4,2 triliun untuk meminta Kak Fei membuat apa? Ya, kenapa pesanan ini pesanan rahasia? Mungkin pesan untuk dibuatkan Ultraman. Jangan ngawur, menurutku. Lebih tepat kalau pesanannya baju Zirak Satria. Para penonton di ruang siaran langsung heboh berdiskusi. Pada akhirnya semua orang jadi sangat penasaran. Semua orang ingin tahu sebenarnya Wang Wei memesan apa dariku. Tidak lama kemudian, para netizen yang maha tahu berhasil menggali beberapa petunjuk. Aku tahu, UAV, barang yang dipesan pres di ruang dari Bang Fei. Pasti adalah UAV. UAV, maaf. Apa ini UAV yang sama dengan yang aku tahu? UAV apa yang harganya sampai 4,2 triliun? Teman-teman, itu berarti kamu kurang wawasan. Sun Song sudah lama mempromosikannya. Mengatakan akan membuat UAV untuk pengiriman paket. Katanya bisa mengangkut 1 ton barang. Jenis yang bisa terbang ke seluruh negeri. Hanya saja sampai sekarang masih belum ada pergerakan apapun. Mungkin karena belum berhasil membuatnya. Jadi aku tebak pres di ruang sudah kehabisan akal. Makanya dia memesan pada Bang Fei. Pres di ruang benar-benar gegabah. Sehebat apapun UAV itu, harganya juga tidak akan lebih dari 100 miliar, kan? Sudahlah, lagi pula itu bukan uang kita. Kalau Bang Fei benar-benar bisa membuatnya, maka nanti aku akan mengirim barang sepenuhnya lewat Sun Song. Benar, aku juga begitu. Meskipun tidak bisa menggunakan komputer dan motor buatan Bang Fei, setidaknya kita masih bisa menggunakan UAV yang dibuat Bang Fei. Setelah menebak bahwa itu mungkin pesanan UAV, jutaan penonton di ruang siaran langsung heboh seketika. Yang lebih menakutkan adalah setelah berita ini tersebar, dalam waktu kurang dari setengah jam, saham Sun Song sudah naik cukup banyak. Di dalam kantor Presdir di lantai paling atas, di gedung kantor pusat Sun Tong, asisten parubaya bermarga Liang itu benar-benar tercengang. Setelah lebih dari 10 detik, dia baru sadar kembali. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan senyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama, Presdir Wang. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Sepertinya saya sudah terlalu meremehkan. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Pengaruh dari orang ini. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Setelah konferensi pers mobil grup dummy yang sukses dan menggemparkan, lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Reputasi orang ini benar-benar tak tertandingi untuk sementara waktu. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Kalau terus naik seperti ini, lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Sepertinya tidak akan lama lagi. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. 4,2 triliun yang Anda keluarkan. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Juga akan kembali modal. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Asisten bermarga Liang itu tidak bisa menahan diri untuk terus berdecak kagum. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Sementara Wang Wei yang berdiri di sampingnya mendengar perkataannya. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Melihat wajah di depan layar komputer. Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Lalu menatap Liang. Tapi kenapa Shen Fei masih belum menerima pesanannya? Lalu menatap Wang Wei yang duduk di kursi direktur utama. Lao Liang. Tapi kenapa Shen Fei masih belum menerima pesanannya? Apa mungkin karena harga yang saya tawarkan masih belum... Pres di ruang, sepertinya masalahnya bukan pada harga. Harga yang Anda tawarkan sudah sangat tinggi. Mungkin Tuan Shen Fei saat ini
sedang sibuk mengurus sesuatu. Mendengar kata-kata Wang Wei ini, asisten parubaya itu hanya bisa mencoba menebak untuk menghiburnya. Tetapi tepat pada saat dia baru saja selesai berbicara, Wang Wei tiba-tiba melompat dari kursinya. Gerakan itu membuat asisten parubaya terkejut seketika. Melihat Wang Wei yang biasanya tenang menjadi begitu gelisah, asisten parubaya itu langsung bertanya dengan antusias. Direktur Wang, apakah Tuan Shen Fei sudah menerima pesanannya? Mendengar pertanyaan asisten parubaya itu, di wajah Wang Wei muncul ekspresi masam. Dia menunjuk ke layar komputer di depannya, lalu berkata dengan kesal, pantas saja Shen Fei tidak menerima pesanannya. Tadi saat tidak sabar, aku membuka kembali isi pesanan, untuk memeriksanya sekali lagi. Ternyata salah, spesifikasi UAV yang kuberikan pada Shen Fei semuanya salah. 2 item spesifikasi yaitu jangkauan terbang dan kapasitas muatan. Aku mengetik kelebihan 1 angka 0 di keduanya. Sepertinya waktu aku membuat pesanan tadi, kamu mengajakku bicara jadi konsentrasiku terganggu. Pantas saja Shen Fei tidak menerima pesanan. Jangkauan terbang 10.000 km. Kapasitas muatan. Baru ada motivasi untuk mengerjakannya. Aku bangkit dari kursi malas, meregangkan tubuhku dengan segar, lalu berniat untuk segera kembali ke bengkel, untuk mengerjakan pesanan dari Wang Wei. Setelah mendapatkan 10 juta poin, sistem telah membuka tahap 3, dari manufaktur militer tingkat atas. Jika aku belum memiliki kemampuan manufaktur militer tingkat atas, maka di mataku, menyelesaikan pesanan UAV dari Wang Wei adalah hal yang hampir mustahil. Tapi sekarang, kurasa aku bisa mencobanya. Selain itu, bukan hanya tingkat kesulitan pesanan ini yang membuatku cukup tertarik, tetapi harga dari pesanan ini juga membuatku sangat puas. Bersamaan dengan sistem yang membuka tahap 3, jumlah poin yang dibutuhkan untuk naik ke tahap 4 juga telah diumumkan. 1 miliar, tepat 1 miliar poin. Sebelumnya aku sudah menebak dengan cukup berani, tapi aku tidak menyangka untuk membuka tahap sistem selanjutnya ternyata membutuhkan poin sebanyak itu. Tapi nama dari tahap keempat adalah manufaktur militer tingkat konseptual. Mendengarnya membuatku merasa jauh lebih sepadan. Meskipun aku tidak tahu secara spesifik apa sebenarnya manufaktur militer tingkat konseptual itu, tetapi hanya dengan mendengar namanya saja, sudah tercium aroma kecanggihan yang luar biasa. Bernilai 1 miliar poin, sepertinya juga bukan masalah. Ah, benar juga, ada satu hal lagi. Mengesampingkan sejenak urusan pesanan Wang Wei, aku kembali mengeluarkan ponselku dan melihat 2 panggilan tak terjawab dan 1 pesan di sana. Tentu saja ini adalah panggilan dan pesan yang dikirimkan Mahonyi dari pangkalan penelitian militer untukku. Panggilannya langsung kututup tanpa kuangkat, sementara pesannya sudah kubaca, tetapi aku juga tidak berniat membalasnya, karena pada dasarnya aku tidak tahu harus membalas seperti apa. Sudahlah, abaikan saja dulu. Lagi pula aku juga tidak tertarik dengan urusan masuk ke pangkalan penelitian militer. Aku bergumam pada diriku sendiri, lalu menyeret baik pesan maupun panggilan langsung ke tempat sampah. Bukannya aku tidak mau berkontribusi untuk negara, tapi pada dasarnya aku memang tidak bisa masuk ke sana. Pertama, karena sistem peningkatannya membutuhkan semakin banyak poin, dan untuk mendapatkan poin, tentu saja aku harus mencari lebih banyak uang. Kalau sudah masuk ke pangkalan penelitian, mana mungkin masih bisa mencari uang semudah itu lagi. Bahkan mungkin tidak akan menghasilkan seberapa banyak uang. Kalau begitu, bagaimana caranya aku meningkatkan sistem? Selain itu, ada juga satu alasan lain yang sangat penting. Kehidupan di dalam pangkalan penelitian militer pasti tidak akan sebebas seperti kehidupanku sekarang. Bisa jadi mereka bahkan akan memaksaku model meneliti beberapa hal yang tidak terlalu aku minati, atau tingkat kesulitannya tidak tinggi. Hanya hal-hal itu saja sudah benar-benar menutup kemungkinan aku untuk masuk ke pangkalan penelitian. Saat aku dalam perjalanan kembali ke bengkel di pinggiran kota, untuk mulai mengerjakan pesanan UAV dari grup Suntong. Di sisi lain, di dalam kantor direktur utama, di gedung markas besar Suntong, Wang Wei dan asistennya Liang Chongzong saling berpandangan untuk waktu yang lama, baru kemudian perlahan-lahan pulih dari keadaan syok tadi. Namun di lubuk mata mereka berdua, masih tersisa ekspresi keterkejutan yang mendalam. Pak Wang, coba tampar saya. Kenapa rasanya hal ini tidak nyata sama sekali? Kita saja membuat UAV dengan jangkauan 1000 km. Dengan muatan 1 ton, sudah susahnya setengah mati. Tapi Shen Fei malah berani menerima pesanan UAV dengan jangkauan 10.000 km dan muatan 10 ton. Saya tidak sedang bermimpi, kan? Liang Chongzong tidak bisa menahan diri. Jakunnya bergerak, menelan ludah dengan susah payah. Alasan dia bisa menjadi asisten direktur utama Wang Wei adalah karena dia telah dipilih dengan cermat oleh Dewan Direksi Grup. Pada akhirnya itu karena Wang Wei terlalu boros dalam membelanjakan uang. Para direktur takut Wang Wei menghambur-hamburkan aset perusahaan. Jadi mereka mengatur Liang Chongzong, seorang asisten parubaya yang sangat hemat, untuk mendampinginya. Namun kali ini, menghadapi 4.200 miliar yang digelontorkan oleh Wang Wei, Liang Chongzong justru merasa itu sepadan. Sangat sepadan, jika benar-benar bisa membuat UAV seperti itu. Jangankan, Suntong bisa duduk kokoh di tahta raksasa pengiriman nomor 1 di negara ini. Bahkan jika melihat secara global, juga tidak ada lagi yang cukup kuat untuk melawan Suntong. Siapa yang bisa melawannya? Liang tua, apakah saat kita memesan, kita sudah terlalu berhati-hati? Shen Fei benar-benar bukan manusia lagi, melainkan monster. Dia benar-benar monster penelitian. Wang Wei menatap Liang Zizong dengan ekspresi yang berlebihan seperti itu. Tetapi dirinya sendiri juga tidak jauh lebih baik. Sejak merintis usaha dari nol, membangun seluruh kerajaan pengiriman ini dengan tangannya sendiri, sudah sangat lama tidak banyak orang yang bisa menarik perhatian Wang Wei.
Tapi sejak mengenal nama Shen Fei, pemahaman saya terus-menerus diperbarui. Untuk pertama kalinya Wang Wei merasakan bahwa selain menghasilkan uang, di dunia ini masih ada orang-orang dan hal-hal yang begitu menarik. Presiden Wang, apakah Anda merasa ingin kembali belajar, mengambil magister, mengambil doktor? Sejujurnya, saya juga merasakannya. Orang tua sering bilang pengetahuan adalah kekuatan, mengatakan semua profesi lebih rendah. Hanya belajar yang paling tinggi. Dulu saya selalu merasa, kalimat-kalimat itu sama sekali tidak sesuai zaman. Tapi Shen Fei membuat saya mengerti. Kekuatan sejati dan daya tarik luar biasa dari pengetahuan. Liang Zizong menghela napas dari lubuk hatinya. Di wajahnya ada ekspresi penuh harap, yang sangat tidak biasa. Sudahlah, Liang tua, kita jangan hanya berdiri di sini dan mengaguminya. Di dunia ini ada banyak sekali peneliti. Tapi orang seperti Shen Fei, yang punya kemampuan sekaligus karisma, hanya ada satu saja. Tapi negara naga memang sedang kekurangan seorang peneliti, yang begitu cemerlang hingga bersinar seperti ini. Dia akan menjadi seperti seberkas cahaya, yang menerangi jalan ke depan, bagi banyak sekali anak muda yang sedang kebingungan. Selain itu, saya tahu Anda masih punya satu kalimat yang belum diucapkan, yaitu membandingkan saya dengan orang seperti Shen Fei, maka bahkan Taipan triliuner seperti saya dengan Lei Busu. Setelah mengatakan itu, Wang Wei tiba-tiba tertawa dan melontarkan lelucon. Saat ini, suasana hati Wang Wei bisa dikatakan sangat lega. Dia semakin penuh dengan antisipasi terhadap drone yang sebentar lagi akan kuserahkan kepadanya. Sementara itu, Liang Zizong yang mendengar perkataan Wang Wei, tentu saja tidak berani menimpali sepatah kata pun. Dia tergagap selama 2 detik, lalu seolah-olah tiba-tiba terpikirkan sebuah topik baru untuk mengalihkan pembicaraan. Ah, benar juga, Pak Wang. Pesanan yang Anda berikan kepada Shen Fei, apakah ada tenggat waktunya? Atau bagaimana kalau kita membuat pengumuman lebih dulu? Lagi pula, para warganet di internet juga sudah menebaknya bahwa pesanan yang kita berikan kepada Shen Fei adalah pesanan drone. Menurutku, sudah tidak ada apa-apa lagi yang perlu disembunyikan. Terlebih lagi, Lei Busu sudah memberi kita contoh. Diumumkan 3 hari sebelumnya, mobil dummy langsung viral setelah acara di alun-alun Beisan. Harus diakui, dalam hal pemasaran, kita memang harus belajar sedikit dari Lei Busu. Mendengar perkataan Liang Zizong, Wang Wei langsung termenung. Sesaat kemudian, Wang Wei langsung angkat bicara. Liang tua, Anda benar-benar sudah mengingatkan saya. Membuat pengumuman tentu saja harus dibuat. Meskipun saya tidak menetapkan tenggat waktu untuk Shen Fei, tetapi berdasarkan kecepatan penyelesaian pesanannya, selama ini, saya perkirakan paling lama hanya seminggu. Pihak Shen Fei akan mengirimkan barangnya kepada kita. Model, baiklah, kita putuskan seminggu saja. 1 minggu lagi, di Taman Haihu, Sencheng, kan diadakan konferensi persuave. Mau nonton film panas tapi gratisan, sini merapat. Aku baru aja nemu aplikasi Dewanir. Film apa aja ada, update terus dan pastinya bebas nonton sepuasnya. Tinggal install, langsung gas, nggak perlu top up, nggak usah repot bikin akun. Praktis banget kan? Linknya di sini ya. Buruan cobain! Tapi ingat, cari tempat sepi dan nonton sendirian aja ya. Entar ketahuan orang rumah kan malu. Are you ready? Are you ready? Motion live roleplay. Di mana dalam kurang dari 2 bulan teman-teman, kita sudah berhasil mendapatkan 1000 player kurang dari 2 bulan teman-teman. Dan kita masih limit di 1100. Kalau 1100 bertahan stabil selama 3 hari, kita akan naikkan ke 1200, ke 1300, ke 1400. Dan gue yakin di 1100 ini masih banyak yang antri ya. Karena tadi gue denger dari Bang Rio kantongnya sampai 3000 guys. W server motion live roleplay. Kurang dari 2 bulan guys, 1000 player. Dan you know what time is it now? Baiklah, kita putuskan seminggu saja. 1 minggu lagi, di Taman Haihu, Sencheng, kan diadakan konferensi persuave. Kita lihat saja kali ini, apakah peluncuran mobil damai milik Lei Busi yang akan membuat kehebohan lebih besar, atau peluncuran UAV milik kita yang akan lebih heboh. Pada akhirnya, bahkan Wang Wei, yang sudah berpengalaman di dunia bisnis bertahun-tahun, tidak bisa menahan rasa antusiasnya. Tentu saja, Liang Zizong yang ada di sampingnya bahkan lebih bersemangat lagi. Baik, Direktur Wang, saya akan segera mengaturnya. Liang Zizong mengangguk berulang kali, lalu berjalan dengan cepat, keluar dari kantor. Kecepatan kerja Liang Zizong sangat cepat. Setelah selesai berbicara dengan Wang Wei, kurang dari 10 menit, sebuah pengumuman telah dipasang di beranda resmi, grup Sun Song, dan akun resmi di semua platform. Isi pengumumannya adalah, 7 hari lagi,
di Taman Haihu, Sencheng, Grup Sunsong akan mengadakan konferensi pers peluncuran UAV pengiriman barang. Saksikanlah, isinya sangat singkat, tetapi seperti sebuah batu besar yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, telah menimbulkan gelombang besar. Sudah kuduga, pasti itu UAV. Barang yang diminta direktur Wang untuk dibuat oleh Kak Fei adalah UAV. Gawat, aku jadi super sibuk. Konferensi pers mobil grup damai saja aku harus izin tidak masuk kerja untuk menontonnya. Sekarang aku harus izin lagi. Kalau begini terus, bosku yang suka mengeksploitasi itu pasti akan memecatku. Hahaha, tenang saja, Bang, tonton saja. Tonton saja secara terang-terangan di tempat kerja. Soalnya, bosmu sepertinya juga akan menontonnya. Dia tidak akan punya waktu lagi untuk mengawasimu. Sial, kamu jago juga ya bicaranya. Lain kali, tolong katakan lebih awal. Ya, bagaimanapun. Sekarang setelah aku mengikuti konferensi pers ini, aku jadi mengerti perasaan para gadis yang tergila-gila dengan acara hiburan. Benar-benar bikin ketagihan. Di bawah akun resmi Suntong, jumlah komentar hanya dalam beberapa menit sudah melampaui puluhan ribu. Semua orang sangat menantikan konferensi pers UAV Suntong 7 hari lagi. Pada saat yang sama di sisi lain, di dalam pangkalan penelitian militer distrik militer nomor 1, Chen Zhenmin memimpin Qin Ying, Dot dan orang-orang yang membuka seminar ini langsung terdiam begitu acara dimulai. Tuan Chen, hal ini pada dasarnya tidak mungkin dilakukan. Saat ini, dua fungsi terpenting dari pesawat tempur strategis hanya ada dua jenis. Pertama adalah pengeboman strategis, kedua adalah pengiriman pasokan material. Pertama, mari kita bahas pengeboman strategis. Jika ingin memastikan pilot kita dan pesawat tempurnya kembali dengan selamat, maka kita hanya bisa memulainya dari lapisan pelindung luar pesawat tempur. Tapi, bahkan paduan super keras tipe TZ yang baru saja dikembangkan oleh Kak Ying juga tidak dapat menjamin cukup kuat untuk menahan serangan rudal anti pesawat tanpa mengalami kerusakan. Di darat, satu atau dua rudal yang menghantam tank mungkin tidak akan apa-apa, tetapi di udara berbeda dengan di darat. Kesalahan kecil saja sudah cukup mematikan. Sedangkan untuk pengiriman pasokan material, meskipun diturunkan di kamp pihak kita, sehingga tingkat bahayanya jauh lebih rendah, tetapi tetap tidak bisa menjamin keamanan 100%. Jadi menurut saya, topik ini pada dasarnya adalah soal palsu. Sama sekali tidak mungkin bisa dikerjakan. Di dalam ruang rapat yang hening itu, Ma Hongyi adalah orang pertama yang berdiri untuk berbicara. Chen Zhendan yang mendengar itu pun melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Ma Hongyi duduk. Segera setelah itu, dia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruang rapat, melihat 40, 50 talenta industri militer terkemuka di bawahnya lalu berkata dengan suara berat, apa tidak ada yang punya cara? Sedikit cara pun tidak ada, walaupun hanya ide awal saja juga tidak apa-apa. Suara Chen Zhendan menggema di seluruh ruang rapat. Yang menjawabnya hanyalah keheningan yang lebih berat. Hanya Qin Ying yang sedikit mengerutkan keningnya, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya, menelan kembali kata-katanya. Di bengkel manufaktur di pinggiran kota, aku memeriksa kembali dengan sangat teliti sekali lagi parameter dalam pesanan yang diberikan Wang Wei kepadaku, lalu membuka laboratorium super. Setelah sistem ditingkatkan ke tahap 3, fungsi dari laboratorium super juga diperkuat secara signifikan. Pertama adalah rasio waktu, telah mencapai 50:1. Meskipun peningkatannya tidak sebesar saat dari tahap 1 naik ke tahap 2, tapi bagiku rasio waktu seperti ini sudah cukup menentang langit. Sekarang aku berada di dalam laboratorium super selama 50 hari, maka di dunia nyata juga baru berlalu 1 hari saja. Justru karena memiliki kemampuan yang menentang langit seperti laboratorium super ini, makanya aku berani menerima pesanan dari Wang Wei. Kalaupun gagal, aku juga tidak perlu khawatir tentang masalah waktu. Berikutnya adalah seluruh jenis peralatan dan gudang material dari laboratorium super. Juga semuanya telah ditingkatkan ke tingkat industri militer. Di dalam laboratorium super, aku tidak hanya bisa menggunakannya secara gratis, segala macam peralatan manufaktur militer tingkat atas, tetapi juga bisa mengeluarkan uang untuk membeli seluruh material kelas militer yang ada di pasaran. Hanya saja harga beberapa jenis material membuatku saat melihatnya sampai merasa nyesek. Angka 0 di belakangnya, bahkan aku malas untuk menghitungnya. Jadi, apa yang aku katakan pada Lei Busi, bahwa akhir-akhir ini aku agak kekurangan uang, itu sungguh bukan bercanda. Dalam proses menyelesaikan pesanan, aturan yang ditetapkan sistem untukku adalah, semakin banyak uang yang bisa dihemat, maka poin yang didapat akan semakin tinggi. Tapi siapa tahu suatu hari nanti, aku sendiri ingin membuat sesuatu. Saat itu tiba, aku pasti akan memilih yang terbaik untuk digunakan. Dan uangku saat ini memang tidak cukup. Asal menyentuh proyek besar sedikit saja, sepertinya aku akan langsung bangkrut. Hah, Bos Wang, sekarang semua orang di luar sana memanggilku Raja Pedagang Licik. Jumlah suka untuk julukan Raja Pedagang Licik di tokoku juga sudah hampir mencapai 30 juta. Sebenarnya kali ini aku benar-benar tidak berniat mengerjaimu. Aku ingin serius membuatkan UAV untukmu, agar bisa lepas dari julukan Raja Pedagang Licik itu. Tapi sekarang aku merasa miskin sekali. Bos Wang harus mengerti aku. Ya, aku bergumam pada diri sendiri, sambil membuka fungsi gudang material. Dari laboratorium super, aku memilih-milih di dalam gudang material. Selama setengah hari, akhirnya baru berhasil mengumpulkan semua material untuk membuat UAV. Dibandingkan dengan beberapa kali sebelumnya, waktu yang kugunakan untuk memilih material kali ini benar-benar jauh lebih lama. Tapi mau bagaimana lagi, material kelas militer di sini terlalu mahal. Aku harus terus mencari apakah ada jenis bahan yang bisa digunakan sebagai pengganti. Untungnya, tapi mau bagaimana lagi, material kelas militer di sini terlalu mahal. Aku harus terus mencari apakah ada jenis bahan yang bisa digunakan sebagai pengganti.
Untungnya, kerja kerasku tidak sia-sia. Yang awalnya biaya bahan bisa mencapai lebih dari 10 miliar, tetapi pada akhirnya berhasil kutekan menjadi kurang dari 7 miliar. Menghitung total seluruh bahan lalu membayarnya sekaligus, aku hanya membayar sistem lebih dari 6 miliar. Kalau angka ini sampai diketahui oleh Wang Wei, dia pasti akan langsung pingsan di tempat. Sobat, aku membayarmu 4.200 miliar. 4.200 miliar. Loh, tapi pada akhirnya kamu hanya menghabiskan lebih dari 6 miliar? Meskipun sekarang Wang Wei pasti masih belum tahu berapa banyak uang yang telah aku habiskan. Tapi aku khawatir tidak lama lagi dia akan mengetahuinya, karena sebelum masuk ke laboratorium super, aku sempat melirik sekilas, dan melihat sistem masih sedang membuat yang namanya laporan keuangan berkala sesuai periode. Aku menebak pada saat itu, sistem akan langsung menyiarkannya keluar. Bahkan aku pun tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Tidak akan ada kesempatan untuk memperbaikinya sedikit pun. Memikirkan hal ini, aku pun bergumam. Setelah menyelesaikan pesanan ini, sepertinya, aku harus menyewa beberapa pengawal, atau merenovasi sedikit bengkel pembuatanku, dan memasang beberapa senjata pertahanan. Kalau tidak, entah kenapa hatiku terus merasa tidak tenang. Setelah selesai memilih bahan, aku kemudian secara berurutan, memutar ulang seluruh proses pembuatan di dalam kepalaku. Kalau hanya UAV biasa, maka tidak sampai 1 hari pun, aku sudah bisa membuat lebih dari 10 unit. Tetapi untuk membuat sebuah UAV dengan jangkauan terbang 10.000 km, daya angkut 10 ton, dan juga diharuskan memiliki stabilitas yang sangat tinggi, sejujurnya ini sama sekali tidak berlebihan. Tantangan ini bagi saya bahkan lebih sulit daripada membuat mobil energi baru untuk Lei Busi. Karena mobil energi baru itu, hal-hal lainnya sebenarnya tidak perlu terlalu dipikirkan. Satu-satunya kesulitannya adalah sistem kemudi otomatis yang cerdas. Sedangkan UAV yang dipesan Wang Wei, 3 aspek terpentingnya malah saling bertentangan satu sama lain. Jangkauan terbang yang jauh akan membuat beban muatannya sangat sulit untuk ditingkatkan. Beban muatan yang besar akan membuat stabilitasnya sangat sulit dikendalikan. Sementara jika stabilitasnya kuat, maka jangkauan terbang dan beban muatannya akan semakin terhambat. Untuk menemukan sebuah titik keseimbangan di antara ketiga faktor ini, tingkat kesulitannya akan sangat tinggi. Ini seperti seorang teknisi yang ingin membuat komponen yang sangat presisi, yang detailnya harus akurat hingga 1 mikrometer. Leset 0,5 mm pun tidak boleh. Dan kesulitan yang saya hadapi sekarang, dibandingkan dengan membuat komponen semacam itu, entah berapa kali lipat lebih sulit. 3 masalah sulit ini, bagaimanapun juga harus diselesaikan secara berurutan. Kalau begitu, selesaikan yang paling mudah dulu, yaitu jangkauan terbang. Saya menghela napas pelan, lalu mulai membangun model di dalam kepala. Bersamaan dengan saya membangun model, banyak peralatan manufaktur yang dibutuhkan dalam proses itu. Juga satu persatu saya panggil keluar dari laboratorium super. Meskipun saya bilang masalah jangkauan terbang adalah yang paling mudah diselesaikan, tetapi itu hanya jika dibandingkan dengan 2 masalah lainnya. Dalam set parameter UAV yang diberikan Wang Wei kepada saya, data panjang badan pesawatnya sekitar 10 meter, dan ini juga merupakan panjang maksimum yang bisa dicapai oleh sebuah UAV. Bukannya tidak bisa lebih panjang, hanya saja panjang seperti ini adalah tingkat yang paling cocok untuk UAV. Jika lebih panjang lagi, maka fleksibilitasnya akan menurun drastis. Sedangkan pesawat penumpang sipil biasa, panjangnya sekitar 30 meter, dan jangkauan terbangnya juga baru mencapai 12.000 hingga 13.000 km saja. Dengan kata lain, sekarang saya harus menggunakan volume yang hanya sepertiga dari pesawat sipil untuk mencapai jangkauan terbang yang setara. Tidak perlu dikatakan lagi betapa sulitnya hal itu. Namun tepat pada saat itu, saya tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mata saya berbinar, tanpa sadar saya bergumam. Kesulitan terbesar untuk mengatasi masalah jangkauan terbang adalah memadatkan volume tangki bahan bakar. Jika tangki bahan bakar terlalu besar, pasti akan memengaruhi ruang kargo dan juga stabilitas badan pesawat. Dan saat ini, semua pesawat terbang menggunakan bahan bakar aviasi. Ukuran tangki bahan bakar berhubungan dengan jangkauan terbang. Tetapi bukankah jenis bahan bakarnya memiliki hubungan yang lebih besar? Jika sulit untuk mengatasi ukuran tangki bahan bakar, bagaimana jika kita mengatasinya dari bahan bakarnya? Benar, ini adalah arahnya. Dengan begitu, ini pasti solusi yang paling optimal. Saat saya terus bergumam, mata saya menjadi semakin berbinar. Segera setelah itu, saya langsung bertindak, memusatkan seluruh energi saya untuk menyelesaikan masalah bahan bakar. Pada saat yang sama di sisi lain, di pangkalan penelitian distrik militer 1 Mado, Chen Zhendan telah memberi syuting dan yang lainnya waktu sekitar setengah jam agar mereka memikirkan dengan saksama cara mengatasi masalah keamanan jet tempur strategis. Namun, setengah jam berlalu, syuting dan yang lainnya masih hanya bisa saling memandang. Pikiranku kosong, tidak ada satu ide pun yang muncul. Kisah ini harus dimulai dari 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, negara naga dan negara beruang berbulu telah secara rahasia mengadakan sebuah latihan pertempuran udara modern. Sejak kemunculan jet tempur, penguasaan langit telah menjadi faktor kunci yang menentukan kemenangan atau kekalahan dalam sebuah perang. Oleh karena itu, semua negara sangat mementingkan kemampuan tempur udara mereka. Beberapa tahun belakangan ini, negara naga dalam hal pembangunan angkatan udara bisa dikatakan telah mengerahkan seluruh modalnya. Entah berapa banyak uang dan tenaga yang telah dicurahkan. Namun, latihan pertempuran udara antara negara naga dan negara beruang berbulu 3 hari yang lalu itu, justru membuat para petinggi militer negara naga merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Bukan karena negara naga dikalahkan oleh negara beruang berbulu secara telak dalam pertempuran udara. Justru sebaliknya, dalam latihan kali ini, negara naga pada akhirnya tetap meraih kemenangan. Tetapi harga dari kemenangan itu sangatlah mahal. Dalam seluruh latihan pertempuran udara, pihak negara naga secara total mengerahkan
100 unit jet tempur. Di antaranya, tipe pesawat tempur pengebom J-7, sebanyak 20 unit, tipe J-10, 25 unit, tipe Su-27, J-11, termasuk J-11B, 10 unit, tipe Su-30MK, 8 unit, Su-35, 7 unit, J-15, 10 unit, tipe J-16, termasuk J-16D, 8 unit, tipe J-20, 12 unit. Ini hampir setara dengan seluruh kekuatan jet tempur strategis dari satu divisi Angkatan Udara. Sedangkan pihak negara beruang berbulu hanya mengerahkan 10 unit jet tempur. Tepat pada saat para petinggi militer negara naga, kukira negara Mao Xiong sedang bercanda. Ternyata negara Mao Xiong menggunakan tindakan nyata untuk memberi pelajaran kepada negara Long. 100 pesawat tempur. Jangan terlalu kaku, tidak ada orang lain di rumah. Tante duduknya dekat sekali. Oh, apakah terlalu dekat? Kata negara Mao Xiong menggunakan tindakan nyata untuk memberi pelajaran kepada negara Long. 100 pesawat tempur memang dengan mudah berhasil menghancurkan abis 10 pesawat tempur milik negara Mao Xiong. Bahkan pos komando tempur milik negara Mao Xiong juga ikut dihancurkan. Namun pada saat yang sama, hal itu juga membuat seluruh 100 pesawat tempur negara Long semuanya terekspos dalam jangkauan pengamatan pihak musuh. Negara Mao Xiong menggunakan cara adu kekuatan. Sebelum dihancurkan sepenuhnya, mereka mengaktifkan seluruh posisi artileri anti pesawat dan tembakan artileri mereka, menggunakan satu pangkalan tempur, untuk ditukar dengan 98 pesawat tempur. Dari seluruh divisi Angkatan Udara negara Long, hanya ada 2 unit yang berhasil mundur utuh, dan kembali ke pangkalan. Kalau hanya melihat dari latihan militer kali ini, negara Long menang. Namun perang yang sesungguhnya sama sekali tidak bisa, hanya menggunakan satu kemenangan, untuk menentukan menang atau kalah. Negara Long menggunakan hampir 100 pesawat tempur, untuk ditukar dengan satu pangkalan tempur. Jika terjadi dalam perang sungguhan, itu benar-benar kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, setelah latihan pertempuran udara kali ini, sekelompok petinggi militer negara Long segera mengadakan rapat darurat untuk menganalisis secara detail penyebab utama di balik kerugian besar dalam latihan ini. Setelah 8 jam perdebatan sengit, pihak militer akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan, yaitu kemampuan pertahanan pesawat tempur strategis terlalu lemah. Begitu menyusup jauh ke belakang garis pertahanan musuh, maka hampir tidak mungkin menghindari situasi di mana, untuk membunuh 1000 musuh, kita sendiri kehilangan 800 pasukan. Terlebih lagi, hal yang paling penting bukanlah satu pesawat tempur yang tertembak jatuh, melainkan para pilot yang mengendalikan pesawat tempur itu. Setiap pilot pesawat tempur, semuanya adalah talenta pilihan 1 dari 10.000, yang dibina dengan susah payah. Kehilangan satu orang saja sudah cukup menyakitkan, apalagi kehilangan seluruh tim. Karena itu, atasan segera memberikan perintah darurat kepada Chen Zhendan, memintanya memimpin seluruh talenta industri militer terbaik dari basis penelitian untuk menemukan solusi masalah keselamatan pilot jet tempur strategis dalam waktu 1 minggu. Dan hari ini, sudah hari kedua sejak Chen Zhendan menerima perintah itu. Pak Tua Chen, menurutku masalah ini bukan hanya kita yang menghadapinya, tetapi semua negara lain juga menghadapinya. Jadi, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dalam waktu singkat, menurutku masalah keselamatan jet tempur strategis ini pada dasarnya tidak akan bisa diselesaikan. Meskipun atasan menyeret kami semua untuk dieksekusi, masalah ini tetap akan sulit diselesaikan. Melihat suasana di ruang rapat, terasa agak tegang. Ma Hongyi pun berdiri dan berbicara. Namun, lebih baik dia tidak bicara sama sekali. Begitu dia angkat bicara, Chen Zhendan langsung sangat marah sampai-sampai jenggotnya seolah berdiri tegak. Apa aku perlu kamu mengatakan hal itu padaku? Serahkan saja masalahnya pada waktu. Setiap kali menghadapi masalah penelitian yang sulit, apakah kalian semua selalu punya mentalitas seperti itu? Kalau begitu aku tanya pada kalian, jika waktu bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya, lalu untuk apa lagi kalian dibutuhkan? Lagi pula, jika semua orang bisa menyelesaikan masalah ini, lalu keunggulan apa lagi yang dimiliki negara naga? Yang diinginkan atasan adalah, kita harus mendahului negara-negara lain untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Singkatnya, 2 hari, aku beri kalian waktu 2 hari lagi. Jika bahkan satu ide awal yang paling dasar pun, dan kalian juga tidak bisa memikirkannya, maka sepertinya saya harus mempertimbangkan perkataan Qin Oan, mengurung kalian satu persatu di ruangan gelap yang kecil, agar saya bisa fokus melakukan penelitian. Setelah selesai bicara, Chen Zhenmin menggebrak meja dengan keras. Raut wajahnya pucat pasi, lalu pergi meninggalkan ruang rapat. Hanya menyisakan Suting, Ma Hongyi, dan yang lainnya yang saling memandang dengan tatapan kosong. Beberapa saat kemudian, Ma Hongyi tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke arah Qin Oan. Dengan senyum menjilat di wajahnya dia berkata, aku rasa kali ini Pak Tua Chen sepertinya tidak sedang bercanda. Setelah suara Ma Hongyi terdengar di ruang rapat, semua orang serentak menoleh ke arah Qin Oan yang duduk di barisan depan. Dengan wajah penuh harap, meskipun sebagian besar orang di sini setelah masuk ke markas penelitian, Qin Oan sudah menjadi dosen di markas ini. Hampir tidak ada yang pernah belajar langsung darinya, tapi kekuatan Qin Oan sudah didengar oleh semua orang. Angkatan orang-orang yang seangkatan dengan Qin Oan pada waktu itu, sekarang semuanya telah menjadi pemimpin di berbagai unit penelitian militer yang berbeda, dan Qin Oan termasuk yang paling hebat di antara mereka. Kalau bukan karena dia merasa markas penelitian ini tenang dan nyaman, mungkin dia sudah lama direkrut oleh distrik militer lain, dan menanggung penelitian militer untuk seluruh distrik militer. Sekarang sudah tahu cara memanggil Kak Oan, ya? Bukankah tadi kalian begitu bersemangat mengadu pada Pak Tua Chen? Lagi pula kalian juga sudah bilang, aku ini dosen. Pak Tua Chen mau mengurung kalian.
di ruangan gelap yang kecil. Apa hubungannya denganku? Doakan saja diri kalian sendiri. In Oan melirik dengan acuh tak acuh pada Ma Hongyi dan yang lainnya, lalu berdiri, menggoyangkan kakinya yang jenjang. Kemudian di bawah tatapan terkejut semua orang, dengan santainya dia meninggalkan ruang rapat. Sementara Ma Hongyi dan yang lainnya termangu di tempat. Jantung mereka seakan berdebar kencang dan jatuh ke dasar jurang. Habislah sudah tidak bisa diandalkan lagi. Sekarang tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Semuanya, semangatlah. Dalam 2 hari ke depan, berusahalah sekuat tenaga untuk memberikan kepada Tetua Chen sebuah proposal penelitian yang masuk akal. Kalau benar-benar tidak bisa, setidaknya berikan beberapa ide tambahan. Meskipun salah, itu lebih baik daripada tidak mengatakan apa-apa. Suting menggelengkan kepala sambil menghela napas dan berkata, mendengar itu, semua orang saling berpandangan. Pada akhirnya hanya bisa mengangguk dalam diam. Waktu berlalu bagai pasir yang mengalir di sela-sela jari. Dalam sekejap 2 hari telah berlalu. Di saat Suting dan para talenta industri militer papan atas pusing memikirkan masalah pertahanan pesawat tempur strategis di sebuah bengkel manufaktur yang terletak di pinggiran Modu, aku sudah mengurung diri di laboratorium super selama 100 hari penuh. Jika bukan karena proses penelitian UAV yang padat setiap menit dan detiknya, membuatku hampir kehilangan konsep waktu. Aku mungkin sudah benar-benar gila, tapi usaha keras tidak akan mengkhianati hasil. Setelah lebih dari 3 bulan bekerja keras, aku akhirnya selesai membuat UAV yang diminta oleh Wang Wei. Sebuah UAV yang melampaui zamannya, dengan jarak tempuh 10.000 km, daya angkut 10 ton, dan stabilitas yang juga sangat luar biasa. Melihat mahakarya hasil buatanku sendiri di depan mata, kali ini bahkan aku pun tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi gembira. Ting, sistem memulai penilaian untuk eksperimen Tuan kali ini. Setelah sistem memeriksanya, produk UAV yang Tuan buat kali ini mencapai skor maksimal 100 poin. Dalam aspek struktur tangki bahan bakar UAV, kemampuan pemahaman dan pembuatan Tuan telah melampaui batas evaluasi, mendapatkan peringkat S, memberi Tuan hadiah 10 poin kecerdasan, memberi Tuan hadiah 10 juta poin peningkatan sistem. Suara lembut sistem terdengar terus-menerus. Awalnya aku tidak terlalu peduli, tetapi ketika mendengar 2 kalimat terakhir, tubuhku yang tadinya hendak meninggalkan laboratorium langsung kaku di tempat. 10 juta poin peningkatan yang diberikan sistem tidak ada apa-apanya. Dalam hal ini, sistem memang selalu pelit. Dibandingkan dengan 1 miliar poin peningkatan, 10 juta itu rasanya seperti hasil mengemis antara aku dan sistem. Tapi 10 poin kecerdasan itu, aku terus menelan ludah. Rasanya adrenalin juga akan segera meledak. Jika aku tidak salah paham, 10 poin kecerdasan ini hampir setara dengan seseorang dengan IQ 100 dianggap orang normal. Sedangkan orang dengan IQ 110 sudah cukup untuk disebut sebagai talenta yang luar biasa. Dengan kata lain, 10 poin kecerdasan yang diberikan sistem ini dapat membuat seseorang langsung berubah dari tingkat IQ normal menjadi IQ yang luar biasa. Dan jika 10 poin kecerdasan itu digunakan padaku, sepertinya akan lebih hebat lagi. Karena diriku sendiri sudah memiliki bakat dan pemahaman dalam penelitian ilmiah yang sudah cukup untuk disebut sebagai tingkat puncak. Orang-orang bilang IQ Einstein sangat tinggi, mencapai 160. Sebelumnya aku tidak tahu apakah diriku bisa dibandingkan dengan Einstein atau tidak. Tapi jika digabungkan lagi dengan 10 poin kecerdasan ini, aku merasa bahkan jika Einstein hidup kembali, aku juga benar-benar bisa beradu IQ dengannya. Sepertinya sistem ini masih memiliki banyak fungsi yang belum aku sentuh, tapi hanya dengan fungsi ajaib yang bisa meningkatkan kecerdasan ini saja sudah cukup dahsyat.